Mertua heran saat aku tak diundang ke acara pernikahan adik iparku, namun security hotel malah dengan hormat mempersilahkanku untuk masuk. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hawa dingin AC di ruang makan mewah keluarga mertuaku seakan menyatu dengan kebekuan yang merayap di dalam dadaku. Kristal-kristal pada lampu gantung memantulkan cahaya kuning keemasan, menyinari setiap sudut ruangan yang dipenuhi perabotan antik dan ornamen mahal. Namun, kemewahan itu terasa seperti sangkar berlapis emas, dingin dan menjauhkanku dari kehangatan yang sesungguhnya. Di ujung meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati berukir, Ibu Ani, ibu mertuaku, duduk dengan postur sempurna. Matanya yang tajam menyapu ruangan seolah memastikan segala sesuatu berada pada tempatnya, termasuk diriku. Aku, Dinda, duduk di sisi yang biasa kupakai, kursi yang seolah-olah telah ditakdirkan untuk orang pendatang seperti aku. Malam itu adalah malam makan mingguan keluarga, sebuah ritual yang kuhadiri dengan perasaan campur aduk antara kewajiban dan keinginan untuk diterima. Percakapan ringan tentang bisnis, politik, dan gosip elit kota mengalir di antara suapan makanan lezat yang disajikan oleh para pelayan. Aku lebih banyak diam, mengamati, sesekali tersenyum ketika diperlukan, merasa seperti aktris dalam panggung yang tidak kutahu naskahnya. Tiba-tiba, Sheila, adik iparku, dengan gaun santainya yang tetap terlihat mahal, mengeluarkan selembar kertas berukuran besar dari amplop krem yang elegan. Matanya berbinar-binar, penuh dengan kebanggaan yang khas. "Ini, Bu, contoh undangan pernikahan saya," katanya, menyodorkannya kepada Ibu Ani dengan senyum lebar. "Sudah dicetak dan akan dikirim minggu depan." Ibu Ani mengambilnya, wajahnya langsung berseri-seri. "Wah, bagus sekali, Sheila. Desainnya elegan sekali. Benar-benar mencerminkan kelas kita." Lalu, dengan tanpa beban, Sheila mengeluarkan beberapa lembar lagi dan membagikannya kepada yang lain, termasuk kepada Mas Dani yang duduk di sebelahku. "Ini untuk kakak dan untuk om dan tante," ujarnya riang. Hatiku berdebar-debar, menunggu. Apakah ada satu untukku? Apakah namaku akan tercantum di sana? Aku mencoba menangkap pandangannya, tetapi Sheila seolah sengaja menghindari mataku. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, aku memberanikan diri bertanya, suaraku hampir bergetar. "Sheila, undangannya, apakah sudah dicetak semua? Untuk tamu dekat keluarga." Sheila baru kemudian menoleh padaku. Ekspresinya berubah menjadi sedikit kaku, seperti baru menyadari kehadiranku. "Oh, Dinda. Iya, sudah kok. Semua sudah tercetak rapi." Dia lalu melanjutkan percakapannya dengan ibunya, seolah pertanyaanku tidak penting. Rasa penasaran dan harapan kecil itu akhirnya memaksaku untuk melihat undangan yang dipegang Mas Dani. Tangannya terlihat agak kaku memegang kertas itu. Perlahan, dengan jantung yang berdetak kencang, mataku menyusuri setiap baris tulisan yang tercetak indah. Kata-kata, dengan hormat, terpampang di atas, diikuti oleh nama-nama keluarga besar Bapak Haji Sutanto, Ibu Ani. Mataku terus mencari, menyisir setiap sudut, setiap baris. Tapi yang kudapati hanyalah nama, Dani Pratama, tercantum sendiri, terpisah dari orang tuanya. Namaku, Dinda, tidak ada di sana. Tidak disebut sebagai pasangannya, tidak disebut sebagai bagian dari keluarga. Aku seolah dihapus, tidak pernah ada. Dunia seakan berhenti berputar. Suara percakapan dan gemerincing peralatan makan seketika menjadi bisikan samar yang tenggelam oleh deru darah di telingaku. Rasanya seperti ditampar keras, tapi tanpa suara. Aku menatap Mas Dani, berharap dia melihat lukaku, berharap dia protes, berharap dia bertanya pada Sheila di mana namaku. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menunduk, menatap undangan itu dengan ekspresi kosong, lalu melipatnya perlahan dan meletakkannya di samping piringnya, seolah itu adalah hal yang wajar. Tindakannya yang diam, yang menerima saja, lebih menyakitkan daripada kata-kata pedang Sheila sekalipun. Air mata langsung berkaca-kaca, mengaburkan pandanganku terhadap kemewahan di sekelilingku.
Kucubit tanganku sendiri di bawah meja, berusaha mati-matian menahan setiap tetes air mata yang ingin jatuh. Aku tidak boleh menangis di sini. Tidak di depan mereka. Itu hanya akan memberinya lebih banyak alasan untuk menganggapku lemah, tidak sekelas. Napasku tersendat-sendat, kurasakan panas yang membakar di pipi dan leher. Aku adalah istri, tetapi aku tidak dianggap. Aku ada di meja ini, tetapi aku tidak terlihat. Undangan itu bukan sekadar kertas. Ia adalah pernyataan keras bahwa bagaimanapun usahaku, baginya dan keluarganya, aku akan selalu menjadi orang luar, seorang yang tidak layak untuk nama di selembar undangan. Dan suamiku, orang yang seharusnya membelaku, memilih untuk diam, membiarkan luka ini menganga begitu dalam di relung hatiku yang paling sunyi. Perjalanan pulang dari rumah mertua malam itu diliputi kesunyian yang begitu pekat, seolah bisa diiris dengan pisau. Aku duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela yang digerayangi oleh bayang-bayang kota yang berlalu. Setiap lampu jalan yang melintas seperti coretan cahaya yang mengaburkan air mataku yang tak kuasa lagi kutahan. Rasa malu, sakit, dan pengkhianatan itu berputar-putar di dalam kepalaku, diperparah oleh diamnya Mas Dani yang hanya fokus menyetir. Kedua tangannya mencengkeram setir dengan kaku. Sesampainya di rumah, kami melewati pintu dengan beban yang terasa begitu berat di pundak kami berdua. Suasana ruang tamu yang biasanya terasa nyaman dan hangat, malam ini terasa seperti ruang antrean untuk sebuah pengadilan. Aku meletakkan tas dan jaketku dengan gerakan lamban, seperti orang yang kehilangan tenaga. Mas Dani melakukan hal yang sama, namun matanya menghindari kontak denganku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku berjalan menuju kamar. Kaki ini terasa begitu berat untuk melangkah. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah dinding, mencoba mencerna betapa mudahnya mereka menghapus keberadaanku. Beberapa menit kemudian, Mas Dani masuk. Dia tidak langsung berbicara, hanya berdiri di dekat pintu, seolah ragu untuk mendekat. Dinda. Akhirnya dia memecah kesunyian, suaranya serak, penuh dengan beban yang dia sendiri tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Aku tidak menoleh. Kenapa, Mas? Tanyaku, suaraku datar, hampir seperti bisikan. Kenapa namaku tidak ada di undangan itu? Dia mendekat perlahan, lalu duduk di sampingku, menjaga jarak yang cukup untuk membuatku semakin sedih. Dia menghela napas panjang, berat, seperti orang yang akan memikul tugas yang sangat tidak menyenangkan. Ini bukan tentang kamu, Dinda, katanya, mulai dengan kalimat yang justru semakin menyakitkan. Ini tentang Sheila, tentang pernikahannya. Kamu tahu bagaimana dia? Dia ingin semuanya sempurna, terlihat sempurna. Aku akhirnya menoleh kepadanya, mataku sudah sembab. Apa hubungannya tidak mencantumkan namaku dengan kesempurnaan, Mas Dani? Apakah keberadaanku, nama istrimu sendiri, adalah sebuah aib yang akan merusak kesempurnaan pesta adikmu? Dinda, jangan seperti itu, potongnya, suaranya sedikit lebih keras, terdengar frustrasi. Kamu tahu maksudku bukan begitu. Ini tentang tamu-tamu yang diundang. Keluarga besar dari pihak Sheila, teman-teman orang tua, mereka punya standar tertentu. Ibu khawatir, kami semua khawatir, kalau nanti ada, keluarga dari pihak kamu yang mungkin kurang paham dengan tata krama acara seperti ini. Bisa saja mereka bertingkah yang malah membuat kita malu. Kata-katanya seperti pukulan beruntun. Keluargaku, orang tuaku yang sederhana, saudara-saudaraku yang bekerja sebagai guru, wira swasta, yang mungkin tidak terbiasa dengan pesta para elit. Mereka dianggap sebagai ancaman, sebuah noda yang harus dihindari. Jadi, karena kekhawatiran mungkin keluarga saya akan berbuat sesuatu yang memalukan, saya yang harus dihukum dengan tidak diundang? Nama saya yang harus dihapus. Suaraku mulai bergetar, tidak percaya dengan logika yang dipaksakan itu. Dan kamu setuju dengan itu, Mas? Kamu membiarkan mereka memperlakukan istrimu seperti ini? Dia memicingkan matanya, seolah kesakitan mendengar pertanyaanku. Ini bukan tentang setuju atau tidak setuju, Dinda. Ini untuk kebaikan bersama. Percayalah padaku. Lebih baik kita menghindari konflik. Lebih baik kita mengalah untuk kali ini. Aku janji nanti akan kuajak kamu ke acara-acara lainnya.
Aku akan jelaskan kepada mereka setelah acara ini selesai. Tapi untuk yang ini, tolong, mengertilah. Mengerti. Aku terkekek. Rasa getir memenuhi mulutku. Apa yang harus kuerti, Mas Dani? Bahwa sebagai istri, aku tidak dianggap layak untuk hadir di acara keluarga besarmu sendiri? Bahwa harga diriku boleh diinjak-injak demi kebaikan bersama, yang sama sekali tidak membuatku baik. Dinda, kamu terlalu dramatis, katanya, berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ini cuma acara. Cuma sebuah pesta. Bukan akhir dunia. Bukan akhir dunia bagimu, Mas. Tapi bagiku, ini adalah pengakuan bahwa aku dan seluruh latar belakangku tidak diterima. Dan kamu diam saja. Kamu tidak membelaku. Kamu malah meminta aku untuk menerima penghinaan ini. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi pipiku yang panas. Dia berhenti berjalan, menatapku dengan wajah yang terlihat sangat lelah dan terjepit. Aku terjebak di antara, Dinda, di antara kamu dan ibuku, adikku. Apa yang mau kau lakukan? Aku harus melawan seluruh keluargaku untuk satu undangan. Untuk istrimu, Dani. Bukan untuk satu undangan. Teriakku, suaraku pecah. Kau harus membela istrimu. Tapi dia hanya memandangiku, dan dalam pandangannya yang bingung dan lelah itu, aku melihat kebenaran yang pahit. Baginya, pada saat-saat seperti ini, darah dan nama keluarga lebih penting daripada janji pernikahan yang pernah diucapkannya padaku. Dia memalingkan muka, tidak bisa menahanku menatap air mataku lagi. Percayalah, ini yang terbaik, bisiknya akhirnya, sebelum berbalik dan meninggalkanku sendirian di kamar, dengan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Kata-katanya, untuk kebaikan bersama, bergema di kepalaku, menjadi mantra yang menyakitkan yang menegaskan bahwa dalam keluarga barunya ini, aku sendirian. Hari H pernikahan Sheila tiba dengan membawa kabut kelam dalam hatiku. Matahari bersinar cerah di luar jendela, seolah mengejek kesuraman yang menyelimuti seluruh keberadaanku. Suara burung berkicau riang terdengar tidak harmonis dengan deru kecemasan dan kepedihan yang bergolak di dalam dadaku. Sejak pagi, suasana rumah terasa seperti ruang ganti bagi para pemain sandiwara, di mana setiap orang memerankan peran mereka dengan sempurna, kecuali aku, yang hanya menjadi penonton yang tersudutkan. Mas Dani sudah berdiri di depan cermin lemarinya sejak lama, dengan saksama mengikat dasi sutra bermereknya, menyesuaikan setiap lipatan pada tuxedo hitamnya yang mahal hingga sempurna. Dia terlihat gagah, seperti pria yang akan menghadiri acara penting miliknya sendiri. Aku, di sisi lain, duduk di tepi tempat tidur dengan sebuah bingkisan hadiah pernikahan yang sudah kubungkus rapi dengan kertas kado sederhana. Jari-jariku menelusuri sudut-sudut bungkusan itu, merasakan betapa tidak berartinya benda ini dibandingkan dengan penolakan yang telah kuterima. Aku sudah siap, ucap Mas Dani tiba-tiba, memecah kesunyian. Dia berbalik, matanya sekelebat menyapu penampilanku. Aku hanya memakai gaun katun sederhana berwarna pastel, sesuatu yang kumiliki dari lama, jauh dari kesan mewah dan glamor. Kamu tidak pakai yang lain? Tanyanya. Nada suaranya datar namun terdengar sedikit cemas. Ini yang paling bagus yang kupunya, Mas, jawabku, berusaha keras menahan getir di suara. Lagi pula, untuk apa berdandan mewah untuk acara yang bahkan aku tidak diundang untuk menghadirinya? Dia menghela napas, wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Dinda, jangan mulai lagi. Hari ini sudah cukup berat untuk ibu dan Sheila. Tolong, jangan membuat suasana semakin runyam. Aku ingin berteriak, membentak, bertanya padanya apakah luka yang kubawa ini tidak berarti sama sekali. Tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Aku hanya mengangguk pelan, menelan semua perkataan pedih yang ingin kuluapkan. Perjalanan menuju hotel dilakukan dalam kesunyian yang mencekik. Aku memegang erat bingkisan hadiah di pangkuanku, menatap keluar jendela melihat jalanan yang semakin familiar. Semakin dekat kami dengan The Grand Lavender, semakin kencang jantungku berdetak. Bukan karena gugup, tapi karena rasa tidak berdaya dan amarah yang tertahan. Sesampainya di depan hotel yang megah itu, kerumunan orang dan mobil-mobil mewah sudah memadati area depan. Para tamu berjalan keluar dari mobil mereka dengan pakaian termewah, wanita-wanita dengan gaun rancangan desainer ternama,
pria-pria dengan setelan jas yang sempurna. Mereka semua terlihat seperti berasal dari dunia yang berbeda denganku. Sebelum kami sempat turun dari mobil, ponsel Mas Dani berdering. Dari speaker mobil, kudengar suara Ibu Ani yang tegas dan tanpa basa-basi. "Dani, kamu sudah sampai? Turun cepat. Sheila nervous dan butuh support keluarga." Lalu, setelah jeda sepersekian detik, suaranya berubah sedikit, lebih rendah, seolah takut didengar orang lain. "Dan untuk Dinda, lebih baik dia tunggu di mobil saja. Atau pulang. Jangan sampai dia mempermalukan kita di depan tamu-tamu penting. Kamu paham, kan?" Aku menatap Mas Dani, menunggu reaksinya, berharap dia sedikit saja membelaku, mengatakan bahwa itu tidak mungkin, bahwa istrinya akan masuk bersamanya. Tapi yang kudengar hanya, "Iya, Bu, kami sebentar lagi turun. Tenang saja." Dia mematikan telepon dan menarik napas dalam. Matanya menatapku, penuh dengan konflik batin yang jelas terlihat. Namun sekali lagi, kemenangan berada di pihak keluarganya. "Dinda," katanya, suaranya lembut namun terasa seperti pisau. "Kamu dengar ibu tadi? Mungkin lebih baik kamu tunggu di sini. Atau, kalau mau, aku antar kamu pulang dulu, lalu aku balik lagi." Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah. Rasa malu dan marah membakar seluruh tubuhku. Jadi, aku harus bersembunyi di dalam mobil seperti seorang pelaku kejahatan? Atau diusir pulang seperti pembantu yang tidak diinginkan? "Dinda, tolong jangan dramatis," desisnya, matanya melirik ke arah pintu hotel, seolah takut ada yang melihat kami. "Ini bukan waktunya untuk protes. Ibu sudah bilang, lebih baik menghindari konflik. Nanti setelah acara selesai, aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Aku janji." Janji. Kata itu sudah kehilangan maknanya bagiku. Aku melihat keluarganya berjalan mendekati mobil. Ibu Ani melambai-lambaikan tangannya pada Mas Dani untuk segera menyusul. Wajahnya bahkan tidak menoleh ke arahku, seolah kursi penumpang di samping anaknya itu kosong. "Pergilah, Mas," bisikku. Suaraku serak karena menahan tangis. "Keluargamu memanggil." Dia melihatku sebentar, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang tidak berguna, sebelum akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar, bergabung dengan keluarganya yang sempurna. Aku melihat mereka berjalan masuk, disambut dengan senyum dan salam dari para tamu, menghilang di balik pintu kaca hotel yang megah. Dan aku ditinggalkan sendirian. Di dalam mobil yang mewah. Seorang istri yang tidak diinginkan, memegang hadiah yang mungkin tidak akan pernah diterima, menatap hotel yang sebenarnya adalah warisan ayahku sendiri, tempat di mana aku seharusnya disambut dengan paling hormat. Ironi yang begitu pahit terasa di lidahku, meninggalkan rasa getir yang mungkin tak akan pernah hilang. Waktu seakan merayap lambat di dalam mobil yang semakin terasa seperti sebuah kotak pengap yang megah. Setiap detik terasa seperti siksaan, memperdalam luka penghinaan yang telah ditorehkan oleh keluarga yang seharusnya menyebutku bagian dari mereka. Melalui kaca jendela, aku menyaksikan sebuah dunia yang begitu asing, di mana tawa dan salam-salaman para tamu terlihat seperti adegan dalam film yang tak kupunya tiket untuk menontonnya. Setiap wanita dengan gaun mewahnya, setiap pria dengan setelan jasnya, seolah melontarkan tatapan halus yang bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, orang yang tidak termasuk?" Bingkisan hadiah di pangkuanku terasa semakin berat, seolah menertawakanku atas kesia-siaan ini. Untuk apa memberikannya? Apakah Sheila bahkan akan mau menerimanya? Ataukah hadiah ini akan berakhir di tempat sampah, bersama dengan harga diriku yang sudah tercabik-cabik? Tapi kemudian, sesuatu dalam diriku bergolak. Sebuah tekad yang tiba-tiba menyala, dipicu oleh rasa tidak adil yang sudah memuncak. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini. Aku tidak akan bersembunyi di dalam mobil seperti seorang pesakitan. Aku adalah Dinda, dan aku memiliki setiap hak untuk berada di sana, terlepas dari apakah namaku tercetak di atas kertas undangan yang sombong itu atau tidak. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh keyakinan, aku membuka pintu mobil. Angin segar menerpa wajahku, membawa serta suara gemuruh kota dan bisikan-bisikan para tamu yang mulai memperhatikanku. Gaun katun sederhanaku terasa sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingku,
membuatku merasa seperti noda pada kanvas yang sempurna. Tapi aku terus melangkah. Satu langkah, lalu langkah lainnya, mendekati pintu masuk hotel yang megah itu, The Grand Lavender, tempat yang seharusnya menjadi bagian dari duniamu. Dengan kepala sedikit tegak, aku berusaha menyamarkan kegelisahan yang menggelegak di dalam dada. Aku bisa merasakan pandangan-pandangan yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit sinis menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seorang wanita dengan gaun hijau menyeringai dan membisikkan sesuatu pada temannya, yang kemudian tertawa kecil. Pipiku memanas, tapi aku paksakan kakiku untuk terus berjalan. Saat aku hampir mencapai pintu kaca besar yang dipegang oleh para porter, seorang security muda dengan seragam yang rapi melangkah maju. Wajahnya polos, profesional, namun matanya dengan cepat menilai penampilanku yang sederhana dan langsung menetapkan kesimpulan. "Maaf, Nyonya," katanya dengan suara datar. Tangannya sedikit terangkat untuk menghentikan langkahku. "Bisa saya lihat undangannya?" Hati ini berdetak kencang. Aku menarik napas dalam. Saya bersama keluarga mempelai," jawabku, berusaha terdengar percaya diri, meski suaraku sedikit bergetar. Security itu mengedipkan matanya, tidak terkesan. "Semua tamu harus menunjukkan undangan, Nyonya. Itu peraturan." Dari kejauhan, seolah merasakan kehadiranku yang mengganggu, Sheila dan Ibu Ani yang sedang menyambut tamu menoleh ke arahku. Ekspresi mereka berubah dari ramah menjadi kaku, lalu berubah menjadi sangat tidak suka dalam sekejap. Sheila mengangkat alisnya, matanya menyipit, sementara Ibu Ani menghela napas dramatis, seolah aku adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sheila tidak bisa menahan diri. Dengan gaun pengantinnya yang masih terbuka, karena dia belum bersiap untuk prosesi, dia berjalan beberapa langkah mendekat, cukup dekat untuk membuat security itu sedikit bingung. "Dinda, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup tajam dan terdengar oleh beberapa tamu di sekitarnya yang mulai memperhatikan. "Kamu tahu kamu tidak diundang. Jangan mempermalukan diri sendiri dan kami di sini." Ibu Ani menyusul, wajahnya seperti orang yang mencium bau tidak sedap. "Dinda, sayang, kami sudah bilang untuk menunggu di mobil. Ini bukan tempatmu. Lihat sekelilingmu. Kamu tidak sesuai dengan acara ini. Pergilah, sebelum security yang mengusirmu." Kata-katanya seperti tamparan di tengah keramaian. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menyoraki kelemahanku, menghakimi penampilanku yang tidak layak. Security muda itu, yang mendengar perkataan keluarga mempelai, sekarang melihatku dengan pandangan yang lebih waspada dan sedikit merendahkan. Tangannya masih terangkat, menghalangiku. "Nyonya, saya mohon," katanya, sekarang dengan nada yang lebih tegas. "Anda mendengar keluarga mempelai. Anda harus pergi." Aku berdiri kaku di tempat, dipermalukan di depan pintu masuk, diperlakukan seperti pengemis yang mengganggu pesta orang kaya. Rasa malu dan kemarahan berbaur menjadi satu, membuat napasku tersendat. Aku melihat ke arah Mas Dani, yang berdiri agak jauh, wajahnya pucat dan terlihat sangat tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, dia tidak bergerak. Dia hanya menatap, terperangkap, tidak berani mengambil tindakan untuk membela istrinya. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian itu, aku merasa begitu kecil, begitu hina. Tapi di balik semua itu, sebuah api pemberontakan kecil mulai menyala. Mereka pikir mereka bisa mempermalukanku? Mereka pikir mereka bisa mengusirku? Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa hotel megah ini, tempat mereka berdiri dengan sombongnya, adalah milik ayahku. Detik-detik itu terasa seperti adegan film yang diputar dalam gerak lambat. Pandangan sinis Sheila, wajah masam Ibu Ani, dan tatapan tak berdaya Mas Dani membeku di sekelilingku. Suara security muda yang memintaku pergi masih menggantung di udara, tajam dan merendahkan. Aku merasa semua mata di pelataran hotel itu menancap di kulitku, membakar, menghakimi. Ingin rasanya aku menghilang, merasuk ke dalam tanah yang dingin. Tanganku berkeringat, erat memeluk bingkisan hadiah yang tiba-tiba terasa begitu hina dan tidak berarti. Tapi sebelum aku sempat memutar badan, dipermalukan dan dikalahkan, sebuah suara yang dalam dan berwibawa memotong ketegangan yang mencekik. "Ada masalah di sini."
Seorang pria tinggi berumur sekitar 50 tahun, dengan jas hitam yang lebih rapi dan potongan lebih bagus daripada seragam security biasa, berjalan mendekat dengan langkah tegas. Nametak di dadanya bertuliskan, Anton, Head of Security. Wajahnya berisi, dengan sorot mata yang tajam dan berpengalaman, menyapu seluruh situasi dalam sekejap. Matanya berhenti pada security muda, lalu pada Sheila dan Ibu Ani yang masih berdiri dengan sikap superior, dan akhirnya, pada diriku. Security muda itu langsung menjadi tegap. Pak Anton. Nyonya ini berkeras masuk tanpa undangan, dan keluarga mempelai telah mengonfirmasi bahwa dia tidak diundang, lapornya cepat. Anton mengangguk perlahan, tapi matanya tidak meninggalkan wajahku. Aku melihat ada kedipan pengenalan di sana, sebuah proses mengingat yang berlangsung cepat. Tiba-tiba, matanya membelalak sedikit, hampir tidak kasat mata, tetapi cukup untuk kulihat. Ekspresi datarnya seketika berubah menjadi satu hormat yang mendalam. Dia mengambil satu langkah mendekatiku, dan dengan suara yang cukup rendah agar hanya kami yang mendengar, tetapi cukup jelas untuk menusuk kesunyian yang mematikan di sekitar kami, dia berkata, Nyonya Dinda. Suaranya berbisik, penuh dengan rasa familiaritas dan penghormatan yang tulus. Selamat datang. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Ayah Bapak sudah memberitahu kami untuk selalu siap sedia jika Nyonya datang. Dia lalu membungkuk sedikit, sebuah gestur yang membuat security muda itu terkesiap dan Sheila serta Ibu Ani membeku dengan mulut ternganga. Silakan, mari masuk, kata Anton, tangannya menunjukkan jalan ke interior hotel yang megah. Ada tempat khusus untuk Nyonya? Atau ada yang perlu kami siapkan? Kami memiliki suite terbaik yang selalu disediakan untuk keluarga Bapak. Dunia di sekitarku seakan diam. Aku bisa mendengar helaan napas yang tertahan, bisikan yang tiba-tiba terputus. Aku sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Anton, sang head of security, mengenaliku. Dan dia memperlakukanku seperti tamu paling penting yang pernah datang. Aku mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih tersisa, berusaha menenangkan suara yang masih gemetar. Terima kasih, Pak Anton. Tidak usah repot-repot. Saya hanya ingin melihat-lihat. Jawabku, mencoba tersenyum tipis. Tentu, Nyonya. Silakan. Jangan ragu untuk memberitahu kami jika ada kebutuhan apapun, katanya lagi dengan hormat sebelum berbalik kepada security muda yang wajahnya sudah pucat pasi. Catat baik-baik. Nyonya Dinda adalah tamu kehormatan terpenting kita hari ini. Dia memiliki akses penuh kemana saja. Aku tidak melihat reaksi security muda itu lagi. Aku juga tidak langsung melihat ke arah keluarga mertuaku. Dengan sisa harga diri yang berhasil kukumpulkan, aku mengangguk pada Pak Anton dan melangkah maju. Kali ini, tidak ada yang menghalangiku. Para porter justru membukakan pintu lebar-lebar dengan sikap hormat yang sama. Dari ujung mataku, aku melihat Sheila berdiri kaku. Wajahnya yang cantik itu sekarang berkerut dalam kebingungan dan kemarahan yang mulai menyala. Ibu Ani memegangi dada, mulutnya masih terbuka, seolah tidak bisa memproses adegan yang baru saja terjadi. Dan Mas Dani, dia terlihat seperti orang yang baru disambar petir. Wajahnya campur aduk antara tidak percaya, bingung, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Aku melangkah masuk ke dalam lobi hotel yang megah, meninggalkan mereka semua di luar, masih terpaku dalam keheningan mereka yang terpecah. Suara heelsku yang sederhana menyentuh marmer, bergema di ruangan luas itu, menandai langkah pertamaku merebut kembali harga diri yang mereka coba injak-injak. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku bisa menarik napas lega, merasakan angin segar dari AC yang seolah menyambutku pulang ke tempat yang seharusnya memang menjadi bagian dari duniamu. Pintu kaca berat, The Grand Lavender, menutup di belakangku, memutuskan koneksi dengan dunia luar yang penuh dengan tatapan heran, sinis, dan yang terpenting, penghinaan. Suasana di dalam lobi begitu kontras dengan kekacauan emosi yang baru saja kutinggalkan. Udara sejuk yang wangi, aroma floral elegan yang halus, dan gemericing piano klasik yang dimainkan live di sudut ruangan menyambutku. Tapi semua kemewahan itu nyaris tidak kurasakan. Yang kurasakan hanyalah detak jantungku yang masih berdebar kencang, bergetar di seluruh tubuhku, mengingatkan betapa nyarisnya aku dipermalukan. Aku berjalan beberapa langkah, kakiku terasa sedikit gemetar,
menapaki karpet tebal bermotif indah yang menyerap setiap suara. Keheningan di dalam lobi itu nyaman, melindungi. Aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di sekelilingku, tamu-tamu lain yang lalu lalang melirikku dengan rasa penasaran yang berbeda. Bukan lagi pandangan merendahkan, tetapi lebih kepada keheranan. Siapa wanita dengan gaun sederhana ini yang disambut dengan begitu hormat oleh Head of Security sendiri? Pak Anton masih berdiri di sampingku, memberiku ruang namun siap siaga. Apakah Nyonya ingin langsung menuju ballroom, atau ada keperluan lain? Kami bisa mengantar Nyonya ke lounge VIP jika ingin beristirahat sejenak, tawarnya dengan suara rendah yang penuh hormat. Sebelum aku sempat menjawab, suara yang kukenal, penuh dengan kebingungan dan kemarahan yang tertahan, memecah dari arah pintu masuk. Dinda, tunggu. Aku pelan-pelan berbalik. Mas Dani berdiri di sana, beberapa langkah di belakangku, terpisah oleh pintu kaca yang baru saja ditutup oleh porter. Wajahnya pucat, matanya membelalak, masih berusaha mencerna kejadian yang begitu cepat dan tak terduga. Dia terlihat seperti orang yang baru berlari, meski hanya berjalan beberapa langkah. Dinda, apa yang baru saja terjadi? Tanyanya, suaranya parau, setengah berbisik, setengah terengah. Kamu kenal dengan orang itu? Head of Security? Dia menyebut ayahmu. Apa maksudnya semua itu? Dia melirik ke arah Pak Anton yang berdiri tegak dan profesional beberapa langkah dariku, lalu kembali menatapku, menunggu penjelasan. Di belakangnya, melalui kaca pintu, aku bisa melihat Sheila dan Ibu Ani masih terpaku di tempat yang sama, seperti patung yang terkena mantra. Wajah mereka adalah gambaran sempurna dari keheranan yang bercampur frustrasi. Sheila bahkan terlihat seperti ingin menerobos masuk, tetapi dihalangi oleh sikap tegas para porter yang sekarang tampaknya mendapat instruksi untuk tidak menggangguku. Aku menatap Mas Dani. Di matanya, selain kebingungan, ada juga secercah harapan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman, bahwa ada penjelasan sederhana yang bisa mengembalikan dunianya yang nyaman ke keadaan semula. Aku menarik napas lagi. Saatnya kebenaran yang kusembunyikan demi kehidupan normal, yang ternyata hanya ilusi, harus diungkap. Mas Anton mengenal ayahku, Dani. Jawabku, suaraku jauh lebih tenang daripada yang kurasakan di dalam. Dan ayahku mengenal hotel ini dengan sangat baik. Aku memandang sekeliling lobi yang megah, lalu menatapnya kembali. Sebenarnya, ayahku bukan hanya mengenalnya. The Grand Lavender ini, dan semua hotel dalam grup ini, adalah milik ayahku. Kata-kataku menggantung di udara antara kami, berat dan penuh makna. Aku melihat prosesnya dalam mata Mas Dani. Pertama, ketidakpercayaan. Lalu, kebingungan. Kemudian, secara perlahan, realitas itu mulai menyerap, dan diikuti oleh rasa malu, kaget, dan mungkin, sedikit rasa bersalah yang sangat dalam. Wajahnya berubah pucat, lalu memerah. Ayahmu, pemilik? Dia gagap, tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tangannya yang tergantung di samping tubuhnya mengepal dan kemudian terbuka lagi, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi, kamu bilang, usaha kecil-kecilan, kamu bilang ayahmu hanya pengusaha biasa. Aku bilang ayahku pengusaha. Aku tidak pernah berbohong, Dani. Aku hanya tidak memberitahu seluruh kebenaran. Jawabku, merasakan sedikit kepuasan melihat ekspresinya yang tercengang. Aku ingin hidup mandiri. Aku ingin dicintai dan diterima bukan karena kekayaan ayahku, tapi karena siapa aku. Tapi rupanya, suaraku sedikit patah. Keluargamu bahkan tidak bisa menerimaku tanpa itu. Jadi, hari ini, aku memutuskan untuk menggunakan hak istimewa yang selama ini kutolak itu. Dia terdiam. Mulutnya terbuka kecil. Dia melirik lagi ke arah keluarganya yang masih terperangkap di luar, lalu melihat kemewahan hotel di sekelilingnya, dan akhirnya kembali padaku, dengan gaun sederhanaku yang tiba-tiba terlihat sangat berbeda di matanya. Dia tampak sedang menghubungkan semua titik, semua ejekan halus, semua perendahan yang diterimaku selama ini, dan betapa tidak berdasarnya semua itu. Kamu, semua ini waktu. Bisiknya, tidak mampu melanjutkan. Ya, Dani. Selama ini, jawabku lembut.
Dan kamu tidak pernah sekalipun membelaku cukup kuat untuk membuatku merasa tidak perlu menyembunyikannya. Keheningan kembali menyelimuti kami, tetapi kali ini berbeda. Ini adalah keheningan yang pecah, dipenuhi oleh kebenaran yang akhirnya terungkap dan rasa bersalah yang begitu besar dari pihaknya. Dan di balik pintu kaca, dua pasang mata masih menatap penuh kebingungan dan kemarahan. Masih belum sepenuhnya memahami bahwa dunia yang mereka pikir mereka kuasai, sebenarnya bukan milik mereka sama sekali. Kenyamanan relatif yang kurasakan di dalam lobi yang sejuk itu hanya bertahan sebentar. Sebelum Mas Dani bisa mengeluarkan sepatah kata pun lagi untuk memproses bom yang baru saja kulepaskan. Atau sebelum aku bisa mengambil keputusan tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya, bayangan dua figura yang sangat tidak kuinginkan muncul dari balik pintu kaca. Pintu itu terbuka dengan dorongan yang cukup keras, mengagetkan para porter yang berusaha menjaga profesionalisme mereka. Sheila, dengan gaun preweddingnya yang masih terbuka dan wajah yang memerah karena emisi, berjalan mendekat dengan langkah cepat dan marah. Di belakangnya, Ibu Ani menyusul, wajahnya berkerut dalam campuran kemarahan dan kebingungan yang mendalam. "Dinda!" teriak Sheila, suaranya nyaring dan penuh dendam, memecah keheningan dan melengkungan melodi piano yang tenang. Beberapa tamu yang sedang duduk di lounge atau lalu lalang di lobi berhenti dan menoleh, alis terangkat, tertarik oleh keributan yang tidak biasa di lingkungan yang biasanya begitu terkendali. "Kamu pikir kamu ini siapa? Keluar dari sini. Sekarang juga." Dia berhenti hanya beberapa langkah dariku, menudingku dengan jari yang gemetar. Napasnya tersengal-sengal, matanya menyala-nyala. "Kamu tidak diundang. Kamu tidak diterima di sini. Apa kamu tidak punya malu? Harus diusir berapa kali lagi baru kamu mengerti?" Ibu Ani, yang kini sudah berdiri di samping putrinya, menambahkan dengan suara yang lebih rendah namun tak kalah menusuk, penuh dengan ejekan yang dingin. "Dinda, sayang, kami sudah bilang untuk menunggu di mobil. Lihat sekelilingmu. Lihatlah semua orang. Kamu tidak sesuai dengan tempat ini. Kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri dan, yang lebih penting, mempermalukan kami. Pergilah dengan baik-baik sebelum kami memanggil security yang sebenarnya untuk mengusirmu." Kata-katanya, security yang sebenarnya, adalah penghinaan terang-terangan terhadap Pak Anton yang masih berdiri tak jauh dariku. Wajahnya tetap netral namun matanya waspada. Aku melihat kedua wanita itu sama sekali tidak menyadari, atau mungkin sengaja mengabaikan, kehadiran head of security yang telah memperlakukanku dengan hormat itu. Mereka begitu yakin dengan kekuasaan dan pengaruh mereka di tempat ini, begitu percaya bahwa aku adalah seorang pengganggu yang bisa dengan mudah disingkirkan. Mas Dani, yang terjebak di antara kami, terlihat semakin panik. "Sheila, Ibu, tolong, jangan berteriak-teriak di sini. Banyak orang yang melihat," bisiknya, mencoba menenangkan, tetapi suaranya lemah dan tidak didengar. "Apa? Sekarang kamu membelanya, Dani?" sergah Sheila, memutar tubuhnya untuk menghadapi kakaknya. "Setelah dia memalukan kita di depan pintu? Setelah dia mengacaukan hari pernikahanku?" "Aku tidak mengacaukan apapun, Sheila," kataku, suaraku jauh lebih tenang daripada yang kurasakan di dalam. Getaran emisi masih ada, tetapi keyakinan baru yang diberikan oleh pengakuan Pak Anton memberiku kekuatan. Aku hanya berjalan masuk. Security hotel yang mempersilakan aku. "Security? Security mana?" Ibu Ani menyeringai, matanya menyapu ruangan dan berhenti pada Pak Anton. Dia menganggapnya sebagai security biasa. "Kami adalah keluarga mempelai. Kami yang menentukan siapa yang boleh masuk. Bukan seorang penjaga pintu," hardiknya, dengan sengaja merendahkan posisi Pak Anton. Sekarang, bahkan para tamu yang menyaksikan mulai terlihat tidak nyaman. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan yang memalukan ini. Sheila, semakin marah karena merasa diabaikan, melangkah lebih dekat lagi, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal dan melihat kilau emosi di matanya. "Aku tidak peduli siapa yang menyuruhmu masuk. Kamu tidak diinginkan di sini. Kamu tidak termasuk di dunia ini. Dunia kami. Sekarang, keluar." Dia mengangkat tangannya, seolah ingin mendorongku atau menunjuk ke arah pintu, tetapi gerakannya terhenti. Kehadiranku, ketenanganku yang tiba-tiba,
dan fakta bahwa aku tidak mundur sedikit pun, sepertinya membuatnya ragu untuk melakukan kontak fisik. Aku menatapnya langsung, mataku tidak berkedip. Apakah kamu yakin tentang itu, Sheila? Apakah kamu yakin ini adalah duniamu? Tanyaku, suaraku datar namun mengandung tantangan. Pertanyaanku membuatnya semakin bingung dan marah. Apa maksudmu? Tentu saja ini acaraku. Hotel ini. Tapi dia tidak menyelesaikan kalimatnya, karena sesuatu, atau seseorang, telah menarik perhatiannya. Dari balik bahuku, Pak Anton, yang telah diam memperhatikan dengan sabar, akhirnya melangkah maju. Langkahnya tenang namun penuh wibawa, dan semua mata, termasuk Sheila dan Ibu Ani, tertuju padanya. Wajahnya tetap profesional, tetapi ada ketegasan di matanya yang membuat kedua wanita itu terdiam sejenak. Konfrontasi yang mereka pikir hanya antara mereka dan aku, ternyata melibatkan pihak lain. Dan pihak ini, meski mereka anggap hanya security, membawa aura otoritas yang tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Ketegangan di lobi hotel begitu pekat, seolah bisa dipotong dengan pisau. Sheila dan Ibu Ani berdiri kaku, masih terpaku pada sikapku yang tiba-tiba berani menantang mereka. Pandangan mereka, yang sebelumnya penuh dengan amarah dan superioritas, sekarang bercampur dengan kebingungan yang semakin dalam. Mereka seperti predator yang tiba-tiba menyadari bahwa mangsa mereka bukanlah mangsa biasa. Dan kemudian, Pak Anton melangkah maju. Langkahnya tidak terburu-buru, tenang, namun penuh dengan wibawa yang secara alami melekat pada dirinya. Jas hitamnya yang rapih berkilat samar under the lampu kristal lobi. Dia tidak langsung berbicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengalihkan fokus dari kami dan menarik semua perhatian yang tersisa di lobi. Tamu-tamu yang tadinya berbisik-bisik sekarang terdiam, menanti apa yang akan terjadi. Dia berhenti tepat di antara kami, tidak memihak, tetapi posisinya jelas melindungiku. Dia pertama-tama menoleh kepada Sheila dan Ibu Ani, memberikan anggukan hormat yang singkat dan profesional. Nyonya Sheila, Ibu Ani, ucapnya dengan suara yang jernih, terdengar oleh semua orang di sekitar. Selamat pagi dan selamat datang di The Grand Lavender. Semoga acara pernikahan Anda berjalan lancar. Sapaan standarnya dilakukan dengan sempurna, meredam sedikit ketegangan. Sheila, yang masih diliputi emosi, langsung menyergah. Apa yang terjadi di sini? Kenapa orang ini? Dia menunjuk ke arahku dengan gerakan tajam. Boleh masuk? Dia tidak diundang. Saya sudah bilang kepada security Anda di luar. Ibu Ani menambahkan, dengan nada yang berusaha dingin namun masih terdengar menggigit, kami adalah keluarga mempelai. Kami yang membayar untuk acara ini. Kami memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Dan kami tidak menginginkan dia di sini. Tatapannya yang tajam menancap padaku. Pak Anton mendengarkan dengan sabar, wajahnya tidak berubah. Ketika mereka selesai, dia mengangguk perlahan, seolah mempertimbangkan keluhan mereka. Kemudian, dia berbicara. Suaranya tetap tenang namun sekarang memiliki ketegasan yang tidak terbantahkan. Mohon maaf atas kebingungan ini, Nyonya Sheila, Ibu Ani. Mulainya. Lalu, dia berbalik sedikit ke arahku, dan melakukan sesuatu yang membuat seluruh lobi terkesima. Dia membungkuk sedikit, sebuah gestur penghormatan yang dalam dan tidak biasa ditujukan kepada seorang tamu yang biasa. Nyonya Dinda, katanya. Suaranya sekarang lebih keras, jelas terdengar oleh semua yang hadir, adalah tamu kehormatan kami. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, menyerang Sheila, Ibu Ani, dan bahkan Mas Dani yang wajahnya sudah pucat pasi. Tamu kehormatan. Sheila menyeringai, tidak percaya. Apa maksudmu? Dia hanya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena tidak ada jabatan atau status yang dia tahu yang bisa menjelaskan situasi ini. Pak Anton melanjutkan, suaranya seperti mengumumkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Selalu ada tempat untuk beliau di hotel manapun dalam grup kami. Akses dan kehadiran Nyonya Dinda selalu diprioritaskan, dimanapun dan kapanpun. Itu adalah perintah langsung dari pemilik grup hotel ini. Pemilik. Ibu Ani menyela. Suaranya sedikit bergetar sekarang. Apa hubungannya dia dengan pemilik? Kami yang menyewa ballroomnya.
Kami yang membayar. Hubungannya? Dia adalah putri pemiliknya. Ibu. Putri tunggal dari Bapak Gunawan. Dunia seakan berhenti. Suara piano di sudut ruangan seakan terputus. Semua orang, termasuk para staf hotel yang lalu lalang, terhenti dalam langkah mereka. Wajah Sheila berubah dari merah menjadi pucat dalam sekejap. Mulutnya terbuka kecil, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ibu Ani terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Tangannya yang elegan naik ke dadanya, mencengkeram kalung mutiaranya seolah mencari pegangan. Putri? Sheila akhirnya berbisik, suaranya serak, hampir tidak terdengar. Pak Anton mengangguk, sekali, tegas. Ya, Nyonya. Putri dari pemilik grup hotel The Grand Lavender dan semua propertinya. Jadi, Anda lihat, dia melanjutkan, sekarang menatap Sheila dan Ibu Ani dengan tatapan yang sedikit lebih keras. Adalah hak istimewa dan kehormatan kami untuk memiliki Nyonya Dinda di sini hari ini. Dan tentu saja, kami tidak akan pernah mengusir beliau. Dia berbalik lagi kepadaku. Sekali lagi, selamat datang, Nyonya Dinda. Apakah ada yang bisa kami bantu? Mungkin menemani Anda ke area VIP. Aku melihat sekeliling. Melihat wajah Sheila yang hancur, Ibu Ani yang tercengang, dan Mas Dani yang tampak seperti orang yang baru menyadari dia telah tidur di samping harta karun selama ini tanpa mengetahuinya. Melihat semua tamu yang memperhatikan dengan mata berbinar-binar, menyimpan gosip terbesar yang akan mereka bawa pulang. Terima kasih, Pak Anton. Saya baik-baik saja untuk sekarang. Jawabku, suaraku akhirnya stabil, penuh dengan keyakinan yang baru kutemukan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa takut di mata keluarga mertuaku. Takut akan konsekuensi. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Takut karena mereka menyadari bahwa mereka telah menghina orang yang salah. Sangat salah. Udara di lobi The Grand Lavender terasa statis, seolah semua molekulnya membeku oleh keheningan yang menyusul pengumuman Pak Anton. Pengakuan itu menggantung di antara kami, berat, nyata, dan tak terbantahkan. Aku sendiri masih merasakan gemuruh adrenalin yang membalikkan seluruh dinamika kekuasaan dalam hitungan detik. Wajah Sheila berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu pucat kembali, seperti lampu neon yang sekarat. Matanya yang sebelumnya menyala-nyala dalam kemarahan sekarang membelalak, dipenuhi oleh ketidakpercayaan yang begitu dalam hingga hampir terlihat seperti rasa sakit fisik. Bibirnya yang tersamar lipstik merah gemetar, berusaha membentuk kata-kata yang tidak kunjung keluar. Ibu Ani adalah yang pertama menemukan suaranya, meski itu hanya sebuah desisan yang nyaris tidak terdengar. Tidak mungkin, bisiknya, tangannya yang bergetar menekan pelipisnya. Itu tidak mungkin. Kamu hanya anak dari. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, karena menyadari betapa hina dan salahnya asumsinya selama ini. Mas Dani, di samping mereka, terlihat seperti orang yang baru saja disetrum. Dia tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatapku dengan mata yang hampir melotot. Rasa bersalah, kebingungan, keterkejutan, dan mungkin, sedikit, harapan, berperang di wajahnya. Dinda. Akhirnya terucap dari bibirnya, sebuah erangan yang penuh beban. Benarkah? Semua ini, benarkah? Aku menarik napas dalam-dalam. Saatnya mengakhiri semua sandiwara ini. Saatnya kebenaran yang kusembunyikan demi kehidupan normal yang ternyata hanya ilusi, diungkap sepenuhnya. Aku menatap mereka semua, bergantian, memastikan setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas. Mereka mengenal ayahku, Dani. Jawabku, suaraku jauh lebih tenang dan terkendali daripada yang kuduga. Getaran masih ada, tetapi sekarang lebih disebabkan oleh pembebasan, bukan ketakutan. Dan ayahku mengenal hotel ini dengan sangat baik. Aku menjabat erat bingkisan hadiah di tanganku, bukan lagi sebagai tameng, tetapi sebagai penanda. Sebenarnya, ayahku bukan hanya mengenalnya. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak, membiarkan mereka menelan ludah dalam kecemasan mereka. Aku melihat ke sekeliling lobi yang megah, marmer yang berkilau, lampu kristal yang menjuntai, para staf yang berdiri tegak dengan hormat, semua hal yang tiba-tiba memiliki makna baru. The Grand Lavender ini, ucapku,
Suaraku sekarang jelas dan tegas, memotong keheningan, dan semua hotel dalam grup ini adalah milik ayahku. Dentuman. Itulah yang terlihat di wajah mereka. Sebuah dentuman hening yang menghancurkan setiap ilusi, setiap prasangka, setiap rasa superioritas yang mereka pegang selama ini. Sheila mengeluarkan suara seperti tersedak. "Apa?" teriaknya. Suaranya nyaring dan pecah, penuh dengan penolakan. "Tidak. Itu bohong. Kamu berbohong, Dinda. Ayahmu hanya pengusaha kecil. Kamu sendiri yang bilang." "Aku bilang ayahku pengusaha. Aku tidak pernah berbohong, Sheila," jawabku, menatapnya langsung. Tatapanku membuatnya sedikit mundur. "Aku hanya tidak memberitahu seluruh kebenaran. Aku memandang Mas Dani. Aku ingin hidup mandiri. Aku ingin dicintai dan diterima bukan karena kekayaan ayahku, tapi karena siapa aku. Aku ingin dinilai dari caraku mencintai suamiku, dari usahaku menjadi bagian dari keluarga ini, bukan dari angka di rekening bank orang tuaku." Suaraku sedikit patah saat mengucapkan kata-kata terakhir, mengingat betapa sia-sia usahaku. Tapi rupanya, lanjutku, suaraku sekarang lebih keras, ditujukan kepada semua yang hadir. Keluargamu bahkan tidak bisa menerimaku tanpa itu. Bahkan, kalian menghinaku, mengucilkanku, dan pada hari yang seharusnya penuh sukacita ini, kalian dengan sengaja mengeluarkanku dari undangan, mempermalukanku di depan umum. Aku melihat Ibu Ani tersentak, wajahnya memerah karena malu dan marah. Sheila mengatupkan mulutnya rapat-rapat, matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan dan rasa malu. "Jadi, hari ini, aku mengakhiri," suaraku kembali tegas, penuh dengan martabat yang baru kudapatkan kembali. "Aku memutuskan untuk menggunakan hak istimewa yang selama ini kutolak itu, hanya untuk menunjukkan bahwa kalian tidak bisa memperlakukan orang semau kalian. Bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari gaun yang dia kenakan atau dari seberapa mewah mobil yang dia tumpangi." Keheningan kembali menyergap. Kebenaran yang baru saja kuungkap tergantung di antara kami, mengubah segalanya selamanya. Mereka berdiri di hadapanku, bukan lagi sebagai keluarga mertua yang superior, tetapi sebagai orang-orang yang baru saja menyadari bahwa mereka telah menghina putri dari raja yang istananya mereka sewa untuk pesta mereka. Dan raja itu, ayahku, adalah orang yang selama ini mereka remehkan. Rasa malu, kemarahan, dan ketakutan yang tiba-tiba akan konsekuensi, jelas terpancar dari wajah mereka. Dunia mereka yang sempurna baru saja retak. Kebenaran yang baru saja kulepaskan ke udara seolah mengkristal di sekeliling kami, membekukan setiap orang dalam pose mereka masing-masing. Wajah Sheila yang pucat dan tercengang, Ibu Ani yang tampak seperti akan pingsan, dan Mas Dani yang masih terpaku dalam keterkejutan yang mendalam. Bahkan para tamu dan staf hotel yang menyaksikan seolah menahan napas, menunggu ledakan atau tangisan atau apapun yang akan mengikuti pengakuan bombastis itu. Namun, alam, atau mungkin manajemen hotel, sepertinya memiliki timing yang dramatis sendiri. Tiba-tiba, dari balik koridor yang menuju ke ballroom utama tempat pesta Sheila seharusnya berlangsung, suara gemericik air yang tidak wajar mulai terdengar. Awalnya hanya seperti tetesan, tetapi dengan cepat berubah menjadi derasan yang deras, disusul oleh teriakan panik dan suara langkah kaki yang bergegas. Seorang pelayan muda dengan seragam yang sedikit basah berlari ke arah Pak Anton. Wajahnya pucat dan bernapas tersengal-sengal. "Pak Anton, buruan." Pipa air di langit-langit ballroom utama, di dekat pelaminan, bocor besar. Airnya deras sekali. Karpet, dekorasi, semuanya kebasahan. Suara teriakan dan kepanikan dari ballroom kini semakin jelas terdengar. Suara orang berteriak, kursi yang diseret, dan gemericik air yang tak henti-hentinya. Wajah Sheila yang sudah pucat sekarang menjadi putih bersih. Tidak mungkin," teriaknya, suaranya nyaring dan penuh keputusasaan. "Dekorasiku, bunganya, itu semua bunga impor. Pelaminannya, itu harus sempurna." Dia seperti orang yang melihat mimpinya hancur berantakan di depan matanya. Ibu Ani langsung histeris. "Cepat, perbaiki, panggil tukang, apapun. Ini adalah malapetaka. Pesta kami hancur." Dia meraih lengan Mas Dani.
Dani, lakukan sesuatu. Ini memalukan. Semua tamu akan melihat. Mas Dani terlihat bingung dan panik, matanya melirik ke arah keributan, lalu kembali kepadaku, seolah mencari jawaban atau, yang lebih tidak mungkin, pertolongan. Pak Anton, meski situasinya kacau, tetap menjadi profesional. Wajahnya serius, tetapi tidak panik. Dia berbicara cepat melalui walkie-talkie-nya, memberi instruksi untuk mematikan suplai air dan mengungsikan tamu dari ballroom. Kemudian, dia menoleh kepada Sheila dan Ibu Ani, yang tampak seperti akan menangis. Mohon maaf atas insiden ini, Nyonya Sheila, Ibu. Kami akan menangani situasi ini. Namun, ballroom utama untuk sementara tidak dapat digunakan. Tidak bisa digunakan. Sheila nyaris menjerit. Apa maksudmu tidak bisa digunakan? Ini pernikahanku. Semua tamu sudah di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ibu Ani menambahkan, dengan nada menyalahkan, ini adalah kelalaian hotel. Kalian akan bertanggung jawab atas ini. Aku akan menuntut. Saat kepanikan mereka memuncak, dan sementara tamu-tamu lain mulai berkerumun dan berbisik-bisik dengan wajah cemas, Pak Anton dengan tenang memalingkan wajahnya kepadaku. Ekspresinya berubah dari profesional yang serius menjadi hormat yang dalam. Nyonya Dinda, katanya, suaranya cukup jelas untuk didengar oleh keluarga mertuaku yang sedang panik. Seperti biasa, kami selalu memiliki The Royal Suite di lantai 10 yang disiapkan dan siap digunakan untuk acara keluarga. Ballroom tersebut lebih besar, lebih megah, dan tentu saja, selalu dalam kondisi prima untuk keluarga Bapak. Apakah atas izin Nyonya, kami boleh memindahkan seluruh acara pernikahan ini ke sana? Itu adalah ballroom terbaik kami, dengan fasilitas terbaik, dan pasti akan lebih dari memadai untuk menggantikan ballroom yang sedang bermasalah. Tawaran itu menggantung di udara, penuh dengan ironi yang begitu dalam hingga hampir terasa menyakitkan. Sheila dan Ibu Ani membeku. Mulut mereka terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Mereka, keluarga mempelai, yang seharusnya menjadi raja dan ratu sehari, harus meminta izin kepadaku, orang yang baru saja mereka usir dan hinakan, untuk menggunakan ballroom yang lebih baik? Dan ballroom itu adalah ballroom keluarga? Apakah itu ballroom yang biasa dipakai untuk acara kenegaraan dan pernikahan para selebriti top? Tanya seorang tamu yang berdiri tidak jauh, suaranya penuh decak kagum. Ya, tepat sekali, Nyonya, jawab Pak Anton dengan halus. Hanya untuk acara-acara yang sangat khusus dan tentu saja, untuk keluarga pemilik. Semua mata sekarang tertuju padaku. Sheila melihatku dengan matanya yang membesar, penuh dengan desperation dan rasa malu yang tak terbantahkan. Ibu Ani tampak seperti ingin berkata sesuatu, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku melihat keadaan yang kacau balau itu, melihat air yang masih menetes dari koridor, melihat tamu-tamu yang berkumpul dengan wajah cemas, dan kemudian melihat keluarga mertuaku yang tercengang dan panik. Dengan ketenangan yang bahkan mengejutkanku sendiri, aku mengangguk perlahan kepada Pak Anton. Tentu saja, Pak Anton. Silakan gunakan The Royal Suite untuk acara ini. Tolong pindahkan semua tamu dengan nyaman dan pastikan semuanya berjalan sebaik mungkin. Keputusan itu, yang kuberikan dengan mudah, adalah tamparan terbesar bagi harga diri Sheila dan Ibu Ani. Pesta mereka diselamatkan oleh orang yang mereka anggap tidak layak. Dan mereka sama sekali tidak memiliki kendali atasnya. Terima kasih banyak, Nyonya Dinda, kata Pak Anton dengan hormat sebelum berbalik dan segera memberi perintah melalui walkie-talkie-nya. Tim, siapkan The Royal Suite. Pindahkan semua tamu dan logistik ke lantai 10. Cepat dan profesional. Sirene kecil kebocoran air masih berbunyi, tetapi sekarang diselingi dengan suara takjub dan bisikan-bisikan para tamu yang terpesona oleh kemewahan yang tidak terduga dan, yang paling heboh, peran tak terduga yang kumainkan. Karma datang dengan cepat, dan datang dengan gaya yang begitu dramatis. Kepanikan yang sempat melanda lobi mulai mereda, digantikan oleh gumam takjub dan efisiensi yang luar biasa dari staf hotel. Begitu aku memberikan izin, Pak Anton berubah menjadi seorang konduktor yang memimpin orkestra sempurna. Dengan beberapa perintah singkat dan jelas melalui walkie-talkie, seluruh mesin hotel berputar.
Semua tim, operasi pindah ke The Royal Suite, lantai 10. Prioritas utama, keamanan dan kenyamanan tamu. Porter, bantu tamu dengan barang-barang. Servis, pandu tamu ke lift ekspres. Event team, pastikan semua dekorasi dan peralatan dipindahkan dengan cepat dan rapi. Kitchen, sesuaikan logistik untuk layout baru. Suaranya tenang namun berwibawa, tidak meninggalkan ruang untuk kesalahan. Para tamu, yang awalnya cemas dan bingung, sekarang terlihat terpesona. Bisik-bisik berubah menjadi decak kagum. The Royal Suite? Benarkah? Desis seorang wanita dengan gaun biru kepada temannya. Katanya hanya untuk acara kenegaraan atau keluarga kerajaan. Dan kita akan pesta di sana? Karena bocor pipa. Jawab temannya, terkagum-kagum. Melihat efisiensi dan profesionalisme staf hotel, ekspresi keluarga mertuaku berubah dari panik menjadi campuran malu, kagum, dan frustrasi yang dalam. Mereka menyadari bahwa mereka bukanlah pusat dari alam semesta ini. Mereka hanya penyewa yang beruntung, atau dalam hal ini, diselamatkan oleh belas kasihanku. Sheila, yang masih terlihat pucat, mendekati Pak Anton yang sedang mengawasi operasi. Pak, The Royal Suite itu, apakah sudah termasuk dalam paket yang kami bayar? Tanyanya, suaranya kecil, hampir seperti anak kecil, kehilangan semua kesombongannya. Pak Anton menoleh, wajahnya tetap profesional. Biasanya, Nyonya Sheila, untuk menggunakan The Royal Suite diperlukan biaya tambahan yang signifikan, mengingat fasilitas dan eksklusivitasnya. Namun, dia berhenti sejenak, matanya berpindah kepadaku sebelum kembali ke Sheila. Mengingat ini atas izin dan kebijakan Nyonya Dinda, dan juga merupakan bentuk kompensasi kami atas ketidaknyamanan ini, maka tidak akan ada biaya tambahan untuk Anda. Semua akan ditanggung oleh manajemen. Jawaban itu seperti tamparan kedua bagi Sheila. Tidak hanya pestanya diselamatkan olehku, tetapi juga dibayar olehku, atau lebih tepatnya, oleh ayahku. Dia terdiam, bibirnya bergetar, tidak mampu mengucapkan terima kasih atau protes. Ibu Ani, yang menyadari betapa mereka berhutang budi padaku sekarang, mencoba mendekatiku dengan wajah yang dipaksakan ramah. Dinda, sayang, kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Ini sangat bermurah hati darimu. Ucapan terima kasihnya terdengar dipaksakan dan getir. Aku hanya mengangguk ringan. Tidak perlu berterima kasih, Ibu. Ini bukan untuk Anda atau Sheila. Ini untuk tamu-tamu yang sudah hadir dan untuk nama baik hotel. Kami tidak ingin ada tamu yang tidak nyaman. Jawabanku sengaja formal dan berjarak, menegaskan bahwa tindakan ini adalah kebijakan bisnis, bukan kemurahan hati keluarga. Mendengar itu, wajah Ibu Ani berubah malu dan sedikit tersinggung. Dia mengerti bahwa dia tidak mendapat perlakuan khusus sebagai keluarga, tetapi hanya sebagai tamu yang merepotkan. Sementara itu, para tamu mulai dipandu menuju lift ekspres yang sudah disiapkan. Wajah-wajah mereka penuh dengan antusiasme dan rasa penasaran. Banyak yang melirikku dengan rasa hormat dan ingin tahu saat mereka berlalu. Permisi, Nyonya. Seorang porter muda mendekatiku dengan membawa sebuah buku kecil dan pulpen. Bisa saya minta autograf? Untuk koleksi pribadi saya. Rupanya, berita tentang identitasku sudah menyebar di kalangan staf. Aku tersenyum tipis dan menandatangani buku itu. Adegan ini tidak luput dari pengawasan Sheila dan Ibu Ani, yang semakin tersadar akan kelas yang berbeda yang sekarang kumiliki. Tak lama kemudian, seorang manajer wanita berpenampilan rapi menghampiriku. Nyonya Dinda, The Royal Suite sudah siap. Apakah Nyonya ingin naik terlebih dahulu untuk melihatnya? Atau kami bisa antar Nyonya melalui lift privat? Aku menggeleng. Tidak perlu. Saya akan naik bersama yang lain. Terima kasih. Dia membungkuk hormat dan pergi. Aku kemudian berjalan menuju lift, melewati Sheila dan Ibu Ani yang masih berdiri seperti patung. Kamu datang, kan, kakak? Sheila akhirnya berkata pada Mas Dani, suaranya lemah, meminta dukungan. Tapi Mas Dani, yang masih terpaku dan terlihat sangat malu, hanya mengangguk singkat. Aku akan menyusul, Sheila. Lalu, dengan langkah yang berat, dia mendekatiku. Dinda, bisakah kita bicara? Sebentar saja.
Aku melihatnya, melihat konflik dan penyesalan di matanya. Tapi untuk sekarang, aku terlalu lelah secara emosional. Nanti saja, Mas Dani. Sekarang, lebih baik kita pastikan pesta adikmu dan tamu-tamu tidak terganggu lagi. Aku lalu berbalik dan masuk ke dalam lift yang penuh dengan tamu yang tersenyum padaku. Pintu lift tertutup, meninggalkan keluarga mertuaku di lobi, menyaksikan bagaimana pesta mereka yang sempurna telah berubah menjadi sebuah acara yang sepenuhnya berada di bawah kendali dan kemurahan hati orang yang mereka coba singkirkan. Mereka mungkin naik ke ballroom yang lebih megah, tetapi mereka melakukannya dengan kepala tertunduk dan rasa malu yang dalam. Karma tidak hanya datang, tetapi datang dengan gaya dan kemewahan yang tak terbantahkan. Lift ekspres membawa kami ke lantai 10 dengan mulus dan sunyi, sebuah kontras yang mencolok dari kekacauan yang baru saja terjadi di bawah. Saat pintu terbuka, sebuah pemandangan yang benar-benar memukau menyambut kami. The Royal Suite, bukan sekadar ballroom. Itu adalah sebuah statement. Langit-langitnya yang sangat tinggi dihiasi lampu kristal berukuran raksasa yang memantulkan cahaya keemasan. Dindingnya dilapisi panel kayu berukir halus dan kain beludru yang mewah. Setiap detail, dari karpet persian yang tebal hingga bunga-bunga segar yang menjadi bagian dari dekorasi permanen ruangan, berteriak kemewahan dan kelas tertinggi. Para tamu yang masuk langsung terpana. Bisik-bisik takjub dan bunyi shutter kamera ponsel memenuhi udara. Ini bahkan lebih indah dari yang kubayangkan. Lihat langit-langitnya, seperti di istana. Dan kita bisa berada di sini, hanya karena bocor pipa. Aku sendiri sedikit terkesima. Aku tahu ayah memiliki ballroom eksklusif, tapi melihatnya langsung adalah pengalaman yang berbeda. Ini adalah level yang jauh di atas ballroom utama di lantai dasar. Staf hotel sudah berdiri dalam formasi sempurna menyambut tamu-tamu dan memandu mereka ke tempat duduk. Suasana pesta yang sempat runtuh kini bangkit kembali, bahkan dengan energi yang lebih tinggi karena kemewahan yang tidak terduga. Sheila dan Ibu Ani masuk beberapa menit kemudian. Wajah mereka masih menampakkan bekas-bekas kepanikan dan malu. Mereka terlihat sangat kecil dan tidak berarti di tengah kemegahan ruangan ini, seolah-olah kemewahan sejati justru membuat kesombongan mereka yang artifisial menjadi semakin jelas. Bagus sekali, bukan? Bisik seorang tamu pada Ibu Ani, dengan maksud baik. Ibu Ani memaksakan senyum kaku. Iya, memang direncanakan akan di sini, tapi kemudian kami pindah ke bawah, dan akhirnya kembali ke sini, kebetulan yang lucu. Upayanya untuk menyelamatkan muka begitu transparan dan menyedihkan. Acara makan malam pun dimulai. Pelayan-pelayan dengan seragam immaculate berbaris rapi membawa nampan-nampan tertutup. Aroma makanan lezat mulai memenuhi ruangan. Sheila, yang duduk di meja utama bersama keluarganya, sedikit mulai relas, mungkin berharap setidaknya bagian ini akan berjalan sesuai rencana. Dia bahkan sempat melemparkan senyum tipis pada beberapa tamu. Namun, Karma tampaknya belum puas. Ketika nampan-nampan dibuka, sebuah keanehan terlihat. Tamu-tamu di meja biasa justru disuguhi hidangan yang luar biasa. Lobster thermidor, steak wagyu, truffle risotto, menu yang bahkan terlihat terlalu mewah untuk sebuah pesta pernikahan. Sementara itu, di meja utama tempat Sheila, keluarga, dan tamu-tamu very important mereka duduk, hidangan yang disajikan adalah makanan yang baik, tapi biasa. Ayam panggang dengan rosemary, kentang tumbuk, dan sayuran, menu yang solid dan lezat, tetapi jelas bukan level yang sama dengan yang diterima tamu lainnya. Ekspresi Sheila berubah dari puas menjadi bingung, lalu marah. Dia melihat piring di depannya, lalu melihat piring tamu di meja sebelah yang penuh dengan hidangan mewah. Apa ini? Desisnya pada pelayan yang melayani meja mereka. Ini bukan menu yang kami pesan. Kami memesan menu yang sama dengan yang mereka dapat. Tunjuknya ke arah meja tamu biasa. Pelayan itu, seorang wanita muda yang tampak gugup, membungkuk. Mohon maaf, Nyonya. Ada sedikit perubahan dari kitchen. Instruksi khusus. Instruksi khusus? Instruksi dari siapa? Sergah Sheila, suaranya mulai tinggi lagi. Pada saat yang bersamaan, manajer banquet menghampiri meja utama. Selamat menikmati hidangan, Nyonya Sheila, Ibu Ani. Semoga cocok dengan selera. Ibu Ani tidak bisa menahan diri. Tidak cocok.
Menu kami berbeda. Ini bukan yang kami bayar. Kami memesan menu premium dengan lobster dan wagyu. Bukan ayam panggang ini. Protesnya, mencoba tetap elegan tetapi gagal. Manajer banquet tersenyum tipis. Sangat profesional. Mohon maaf atas kebingungannya. Menu yang diterima tamu lainnya adalah menu standar The Royal Suite untuk acara kenegaraan. Itu adalah hidangan yang selalu disiapkan untuk acara di ballroom ini. Dia jeda, menikmati setiap detik. Sedangkan untuk meja utama, kami mengikuti pesanan khusus yang tercatat untuk pernikahan Nyonya Sheila, yaitu ayam panggang rosemary dengan kentang tumbuk. Kami hanya mengikuti pesanan yang ada. Dia membungkuk sedikit. Selamat menikmati. Lalu pergi, meninggalkan keluarga mertuaku dalam keheningan yang malu. Kenyataan itu pahit. Tamu-tamu, biasa, mereka justru menikmati makanan mewah gratisan karena standar ballroom. Sementara mereka, sang VIP, terjebak dengan menu biasa yang mereka pesan sendiri untuk ballroom biasa. Mereka tidak dinaikkan levelnya. Mereka hanya dipindahkan tempatnya. Sementara tamu mereka mendapat upgrade tidak terduga. Aku, yang duduk di sebuah meja kecil di sudut yang disediakan Pak Anton untukku, menyaksikan semua ini dengan tenang. Hidangan mewah di depannya barely tersentuh. Rasa malu dan kemarahan di meja utama begitu palpable. Seorang tamu dari meja sebelah, seorang bapak-bapak yang baik, bahkan berkomentar, "Wah, untung ada kebocoran pipa, ya? Jadi bisa coba makanan istana begini." Ucapan tulusnya itu pastinya seperti pisau yang menancap di hati Sheila. Dia mendorong piringnya, wajahnya merah karena malu dan marah. Ibu Ani hanya duduk membeku, menyadari bahwa bahkan dalam hal makanan, mereka telah dikalahkan dan dipermalukan oleh kemurahan hati tempat ini. Kemurahan hati yang pada dasarnya berasal dari orang yang mereka coba singkirkan. Pesta mungkin berlanjut, tetapi untuk keluarga mertuaku, setiap suapan terasa seperti menyantap sepiring besar rasa malu. Karma sedang disajikan, dan hidangannya adalah ayam panggang dengan saus penghinaan. Suasana di The Royal Suite perlahan mulai memanas, meski dihiasi kemewahan yang memukau. Suara gemerisik sendok dan garpu, serta bisik-bisik takjub tentang makanan, mulai memudar seiring perut yang kenyang. Namun, di meja utama, suasana masih cukup muram. Sheila hanya memainkan ayam panggangnya dengan garpu, wajahnya masih merona merah karena malu dan kemarahan yang tertahan. Ibu Ani duduk kaku, matanya menerawang, sementara Mas Dani tampak seperti ingin menyelam ke dalam piringnya. Tiba-tiba, Sheila menyadari sesuatu. Matanya yang sayu tiba-tiba melebar. "DJ-nya," serunya, memecah kesunyian di meja utama. DJ Romi belum mulai. Dia seharusnya sudah memutar musik sejak tamu masuk. Ibu Ani juga tersentak. "Iya, di mana dia? Musiknya sepi sekali. Ini seperti pesta mati." Dia melirik ke arah seorang pelayan yang sedang lewat. "Panggil DJ-nya. Dia sudah dibayar mahal." Seorang staf event hotel yang kebetulan berada di dekatnya segera menghampiri. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" "DJ untuk pesta kami. DJ Romi. Dia seharusnya sudah siap di booth," kata Sheila, nadanya semakin panik. "Ini sudah waktunya. Kenapa belum ada musik?" Staf itu mengangguk dan segera berbicara melalui walkie-talkie-nya. Beberapa menit berlalu, yang terasa seperti 1 jam bagi Sheila yang sudah di ujung tanduk. Akhirnya, manajer banquet yang tadi kembali menghampiri meja utama. Wajahnya sekali penuh dengan ekspresi menyesal yang terlihat sangat dipelajari. "Nyonya Sheila, Ibu Ani, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini," mulainya dengan suara halus. Sheila langsung memotong. "Di mana DJ Romi? Dia sakit? Terlambat? Apa yang terjadi?" Manajer itu menghela napas. "Mohon maaf, Nyonya. Tadi kami mendapat panggilan darurat dari manajemen. Sebuah acara last minute yang sangat penting dan bersifat konfidensial, tingkat kenegaraan, membutuhkan DJ Romi secara segera. Karena DJ Romi adalah salah satu in-house entertainer kami yang under kontrak, prioritasnya adalah untuk acara-acara resmi hotel dan perintah langsung manajemen." Sheila terduduk, wajahnya pucat kembali. "Apa? Tapi dia sudah kami bayar. Dia sudah deal untuk hari ini."
Dan uangnya akan dikembalikan sepenuhnya. Tentu saja, jawab manajer dengan cepat. Ini adalah force majeure di luar kendali kami. Kebetulan yang sangat disayangkan. Jadi tidak ada DJ? Pesta pernikahan saya tanpa musik live. Suara Sheila bergetar, hampir menangis. Ini adalah pukulan terakhir setelah serangkaian malapetaka. Oh, jangan khawatir, Nyonya, sanggah manajer, tersenyum ramah. Kami tidak akan membiarkan pesta Anda tanpa musik. Kami sudah menyiapkan pengganti yang sangat adekuat. Dia memberi isyarat, dan seorang staf lainnya menekan tombol di sound system. Alih-alih DJ dengan mixer canggih dan lagu-lagu remix terkini, musik yang keluar adalah playlist instrumental yang lembut, klasik, dan agak generik. Musik yang biasanya diputar di lobi hotel atau lift. Enak didengar, tapi sama sekali bukan vibe pesta pernikahan muda yang diinginkan Sheila. Adekuat. Sheila nyaris menjerit. Ini musik untuk rumah sakit, bukan untuk pesta. Ini memalukan. Ibu Ani menutup matanya, seolah tidak tahan lagi. Tidak ada yang bisa dilakukan? Panggil DJ lain. Manajer menggeleng, wajahnya sungguh-sungguh. Sangat disayangkan, Ibu. Pada waktu yang singkat seperti ini, dan mengingat standar The Royal Suite yang sangat ketat, kami hanya bisa menyediakan yang terbaik dari yang tersedia. Dan untuk menjaga class dan ambience ballroom ini, musik yang terlalu ramai atau komersial kurang sesuai. Playlist ini adalah playlist curated khusus untuk acara-acara diplomatik. Alasannya terdengar sangat masuk akal dan profesional. Namun di balik itu, terasa sekali sebuah kejanggalan yang disengaja. Seolah sebuah kekuatan tak terlihat, mungkin manajemen hotel yang sudah mendapat instruksi khusus, dengan sengaja memindahkan DJ-nya dan meninggalkan mereka dengan musik yang membosankan. Tamu-tamu mulai saling pandang, beberapa terlihat bingung, beberapa lainnya tampak geli. Suasana pesta yang sempat mulai ceria kembali menjadi canggung. Seorang bibi dari keluarga Sheila berkomentar dengan lantang, tanpa menyadari ironinya. Wah, bagus juga musiknya, tenang, bisa ngobrol dengan nyaman. Tidak seperti pesta anak muda sekarang yang berisik sekali. Komentar itu membuat Sheila seperti ditampar. Dia melihat sekeliling. Tamu-tamu yang lebih tua memang terlihat nyaman-nyaman saja, bahkan menikmati makanan mereka sambil mengobrol dengan tenang. Tapi teman-teman seumurannya terlihat bingung dan sedikit boret. Beberapa bahkan melihat ponsel mereka. Ini bukan pesta impiannya. Ini bukan pesta yang sempurna. Ini adalah sebuah acara yang berjalan di atas rel yang sudah ditentukan oleh orang lain, orang yang dia remehkan. Dia menunduk, menyembunyikan air mata yang akhirnya menetes. Karma tidak hanya datang dalam bentuk kebocoran pipa atau makanan yang tertukar. Karma juga datang dalam bentuk keheningan yang memalukan, dihiasi oleh musik elevator yang seolah menertawakan usahanya untuk menjadi yang terhebat. DJ-nya mungkin hilang, tetapi pesannya jelas. Bahkan dalam hal hiburan, mereka bukanlah prioritas. Mereka hanya penyewa yang beruntung, atau dalam hal ini, tidak beruntung, yang harus menerima apa yang diberikan. Dan yang memberikan, sekali lagi, adalah bayangan ayahku yang perkasa. Suasana di The Royal Suite terasa semakin aneh. Kemewahan yang memukau di setiap sudut ruangan justru semakin menyoroti kekakuan dan kejanggalan yang melanda pesta tersebut. Musik instrumental yang lembut dan agak datar terus mengalun, menciptakan atmosfer yang lebih mirip dengan galeri seni atau acara kenegaraan yang resmi daripada sebuah pesta pernikahan yang riang. Tamu-tamu yang lebih tua terlihat nyaman, tetapi mayoritas tamu, terutama yang sebaya dengan Sheila, terlihat bingung dan mulai tidak sabar. Banyak yang sudah selesai makan dan hanya duduk-duduk, mengobrol dengan suara rendah, atau, yang paling menyakitkan bagi Sheila, sibuk dengan ponsel mereka. Akhirnya, MC yang disewa Sheila, seorang pria dengan gaya flamboyan yang jelas tidak cocok dengan suasana ballroom megah ini, naik ke panggung kecil dengan mic di tangan. Ekspresinya sedikit bingung, mungkin karena musik latar yang tidak biasa dan suasana umum yang agak dingin. Selamat malam, hadirin sekalian. Selamat datang di pesta pernikahan Sheila dan pasangannya nanti. Serunya, mencoba menyemangati, tetapi suaranya terdengar kosong di ruangan yang luas. Dia kemudian memberikan kata sambutan singkat dan membuka sesi pidato. Mari kita persilakan pertama-tama, Bapak dari mempelai wanita,
Bapak Haji Sutanto, untuk memberikan pidato. Bapak Sutanto, yang selama ini lebih banyak diam, berjalan ke panggung dengan langkah tegas. Wajahnya, yang biasanya penuh wibawa, terlihat sedikit kaku. Dia jelas tidak nyaman dengan semua perubahan dan kejadian aneh hari ini, tetapi sebagai kepala keluarga, dia berusaha menunjukkan ketenangan. Dia menikliring throatnya. Para tamu undangan yang terhormat, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pidatonya dimulai dengan formal, kaku, dan penuh dengan klise. Dia memuji garis keturunan keluarga mereka, menekankan kelas dan status yang menurutnya mereka miliki. Keluarga kami selalu menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik. Kami berusaha memberikan yang terbaik, dan hari ini adalah buktinya. Dia melirik sekeliling ballroom yang megah, seolah itu adalah prestasi pribadinya. Sheila, putri kami, telah dibesarkan dengan standar tertinggi, dan dia pantas mendapatkan yang terbaik. Pidatonya berlanjut dengan daftar pencapaian keluarga dan betapa mereka adalah keluarga yang terpandang. Tamu-tamu mendengarkan dengan sopan, tetapi ada keheningan yang awkward, seolah pidato tentang superioritas keluarga itu justru terasa kosong di tengah ironi yang terjadi sepanjang hari. Saat Bapak Sutanto hampir selesai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pria lain, dengan jas yang lebih bagus dan aura yang sangat profesional, naik ke panggung. Dia adalah General Manager hotel tersebut, seseorang yang bahkan lebih tinggi dari Pak Anton. MC tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Sutanto juga terhenti, melihat pria itu dengan heran. "Permisi, Bapak Sutanto, para tamu terhormat," Sang Yiem berbicara dengan suara yang halus namun penuh wibawa, mengambil mic tambahan. "Atas nama seluruh manajemen dan staf The Grand Lavender, kami ingin sekali lagi menyampaikan selamat atas pernikahan putri Bapak." Dia tersenyum, lalu melanjutkan. "Dan yang paling penting, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kepercayaan dari keluarga besar Bapak Gunawan." Nama Gunawan diucapkan dengan penekanan dan hormat yang sangat jelas. "Kepercayaan Ibu dan Bapak Gunawan untuk menggunakan hotel kami adalah sebuah kehormatan tertinggi yang tidak ternilai. Kehadiran keluarga besar mereka di sini," dia tidak secara eksplisit menunjukku, tetapi semua mata, seolah dipandu oleh magnet, beralih ke arahku yang duduk tenang di sudut, telah memancarkan cahaya dan kemuliaan bagi acara ini. "Terima kasih atas kepercayaannya. Kami berharap dapat terus melayani keluarga besar Bapak Gunawan dengan yang terbaik." Dia kemudian membungkuk sedikit, bukan kepada keluarga mempelai, tetapi secara umum, dan banyak yang merasa itu ditujukan kepadaku. Ruang itu hening sejenak. Lalu, tepuk tangan pecah. Tepuk tangan itu riuh, tulus, dan penuh decak kagum. Bukan untuk pidato Bapak Sutanto tentang kelas keluarganya, tetapi untuk keluarga Gunawan, keluargaku, yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya. Bapak Sutanto berdiri kaku di panggung, mic masih di tangan, wajahnya memerah. Pidatonya tentang kehebatan keluarganya baru saja dibajak dan dibayang-bayangi, bahkan dikalahkan oleh pengakuan hotel bahwa tamu sebenarnya yang patut dihormati adalah keluarga lain. Keluarga yang selama ini mereka remehkan. Sheila di meja utama terlihat seperti ingin menghilang. Ibu Ani menunduk, mengambil gelas airnya dengan tangan gemetar. Mas Dani hanya menatapku, dengan ekspresi yang begitu kompleks. Malu, kagum, penyesalan, dan mungkin sedikit ketakutan. Yiem itu turun dari panggung, meninggalkan Bapak Sutanto yang masih terbengong-bengong. MC, yang tampak sangat bingung, akhirnya berkata, "Terima kasih. Terima kasih untuk kedua pihak." Suaranya terdengar canggung. Tepuk tangan masih bergema, tetapi sekarang lebih untuk menghormati Sang Yiem dan keluarga besar Bapak Gunawan. Tamu-tamu berbisik-bisik, mata mereka masih sering melirik ke arahku. Jadi itu dia putrinya. Gunawan? Pemilik hotel ini. Wah, keluarga mempelai pasti sangat beruntung bisa memiliki dia sebagai keluarga. Komentar-komentar itu, meski bermaksud baik, pastinya terdengar seperti siksaan bagi keluarga mertuaku. Puncak acara yang seharusnya menjadi momen kejayaan mereka,
justru menjadi pengingat yang paling menyakitkan dan publik tentang betapa mereka telah salah menilai dan memperlakukan orang yang justru memegang kunci sebenarnya dari kemewahan yang mereka banggakan. Pidato itu bukan untuk mereka. Itu adalah pidato untukku. Dan semua orang di ruangan itu sekarang mengetahuinya. Karma telah berbicara dengan lantang melalui mikrofone, dan suaranya bergema di seluruh ballroom termegah di kota. Pidato Yem Hotel itu seperti garpu tala raksasa yang menggetarkan seluruh ruangan, mengubah seluruh energi dan persepsi yang ada. Setelah tepuk tangan yang riuh, yang jelas-jelas lebih ditujukan untuk keluarga Gunawan daripada keluarga Sutanto, reda, suasana di The Royal Suite berubah drastis. Tamu-tamu tidak lagi melihat Sheila dan keluarganya sebagai pusat acara. Sekarang, mereka adalah objek dari rasa penasaran, belas kasihan, dan tentu saja, gosip. Pandangan semua orang, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, lebih sering beralih ke arahku yang masih duduk tenang di meja kecilku, mencoba menikmati hidangan penutup yang lezat seolah tidak terjadi apa-apa. Sheila, Ibu Ani, dan bahkan Bapak Sutanto terlihat seperti ikan yang terdampar di pantai. Mereka duduk kaku di meja utama, dikelilingi oleh sisa-sisa makanan biasa mereka, dikelilingi oleh kemewahan yang bukan hasil jerih payah mereka, dan dikelilingi oleh bisikan-bisikan yang pasti mereka dengar. Jadi selama ini mereka tidak tahu menantu mereka sendiri adalah putri pemilik. Dasar sombong, pantas dapat karma. Tapi si Dinda ini rendah hati ya, tidak pamer. Kata-kata itu, meski berbisik, seperti pisau yang menancap di telinga mereka. Aku bisa melihat pergolakan di wajah Ibu Ani. Rasa malu, kemarahan, dan yang paling kuat, ketakutan akan konsekuensi, baik sosial maupun mungkin bisnis, berperang di dalam dirinya. Akhirnya, dengan napas berat yang bisa kulihat dari jarak beberapa meter, dia berdiri. Posturnya yang biasanya tegak dan angkuh sekarang sedikit membungkuk. Dengan langkah yang terhuyung-huyung, dia berjalan menuju mejaku. Setiap langkahnya diikuti oleh puluhan pasang mata. Ruangan yang sudah cukup hening menjadi semakin sunyi, seolah semua orang menahan napas menunggu adegan berikutnya. Dinda, sayang, ucapnya saat sudah dekat, suaranya bergetar dan dipaksakan lembut, sangat tidak wajar. Senyumnya kaku, tidak sampai ke mata. Bisa ibu bicara sebentar? Aku menatapnya, tidak bangkit dari kursi, tidak juga mengubah ekspresi. Silakan, ibu. Dia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Dinda, ibu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Tangannya yang bergetar memegangi kursi di depanku. Ibu, kami minta maaf. Maafkan ibu ya sebelumnya. Ibu tidak tahu, kalau keadaanmu, keluarga kamu, seperti ini. Kalimatnya tersendat-sendat, penuh dengan ketidakikhlasan. Dia tidak meminta maaf karena telah bersikap jahat. Dia meminta maaf karena tidak tahu. Itu adalah permintaan maaf yang penuh dengan syarat dan pembenaran. Kita kan keluarga, lanjutnya, memaksakan senyum yang semakin palsu. Harusnya saling terbuka. Kamu harusnya memberitahu ibu dari awal. Pasti semuanya akan berbeda. Sekali lagi, dia menyalahkanku. Aku yang harusnya terbuka, seolah perilaku buruk mereka adalah konsekuensi dari ketertutupanku. Dia melanjutkan, nadanya sekarang sedikit mendesak, penuh dengan kepentingan terselubung. Ibu harap, insiden-insiden kecil tadi, dan semuanya, tidak akan merusak hubungan kita. Kita adalah keluarga. Dan keluarga harus saling mendukung, bukan? Matanya berbinar dengan harapan palsu. Mungkin membayangkan akses ke fasilitas hotel ini di masa depan atau keuntungan bisnis lainnya. Aku mendengarkan dengan sabar, tidak terburu-buru menjawab. Aku melihat matanya, yang masih memancarkan keiri hatian dan kepalsuan di balik lapisan permintaan maaf itu. Ibu, kataku akhirnya, suaraku datar dan tenang, tidak bersahabat tapi juga tidak bermusuhan. Terima kasih atas kata-katanya. Tapi maaf bukan tentang mengetahui keadaan saya. Maaf adalah tentang bagaimana Anda memperlakukan seseorang terlepas dari keadaan mereka. Aku jeda, memastikan dia memahami setiap kata. Anda dan keluarga memperlakukan saya dengan tidak hormat dan merendahkan sebelum Anda tahu siapa ayah saya. Itu yang menyakitkan.
Bukan karena saya putri siapa, tapi karena saya adalah manusia, dan istri dari anak Anda. Wajah Ibu Ani berubah malu dan sedikit marah karena dinilai. Senyum palsunya mulai memudar. Dan mengenai hubungan keluarga, lanjutku, mari kita lihat nanti. Kepercayaan dan rasa hormat tidak bisa dibeli dengan permintaan maaf yang datang setelah tahu latar belakang seseorang. Itu harus dibangun dengan sikap yang tulus, setiap hari. Aku kemudian mengambil SIP air mineralku, sebuah gestur halus bahwa pembicaraan ini sudah selesai. Ibu Ani berdiri di sana selama beberapa detik. Wajahnya memerah, merasa dipermalukan oleh ketenanganku. Dia jelas mengharapkan aku menerima maafnya dengan hangat dan langsung memaafkan segala sesuatu. Melupakan semua luka karena sekarang statusku setara, atau bahkan lebih tinggi, di matanya. Dia akhirnya mengangguk kaku, tidak bisa berkata-kata lagi, dan berbalik untuk kembali ke mejanya. Langkahnya terlihat lebih berat dari sebelumnya. Setiap mata di ruangan itu mengikutinya. Dan dia pasti bisa merasakan betapa permintaan maafnya yang tidak tulus itu justru membuatnya semakin terlihat kecil dan hina. Dia kembali ke kursinya di meja utama, di mana Sheila menatapnya dengan harapan. Ibu Ani hanya menggeleng pelan, wajahnya suram. Sheila kemudian melirik ke arahku, dan untuk pertama kalinya, bukan kemarahan atau kebencian yang kulihat di matanya, tetapi sebuah kesadaran pahit, bahwa permintaan maaf pun tidak akan mudah didapatkan. Bahwa hubungan mereka denganku mungkin telah rusak selamanya, dan tidak ada jumlah kekayaan atau kelas yang bisa memperbaikinya dengan instan. Karma tidak hanya tentang kejadian, karma juga tentang pengakuan pahit akan kesalahan sendiri, dan itu adalah hukuman yang paling berat. Setelah Ibu Ani kembali ke mejanya dengan wajah pucat dan kekalahan, bisikan-bisikan di The Royal Suite semakin menjadi-jadi. Suara musik instrumental yang lembut kini benar-benar tenggelam oleh gemuruh suara rendah yang penuh dengan spekulasi, rasa ingin tahu, dan tentu saja, sedikit senang melihat drama yang tak terduga ini. Pesta pernikahan yang semula diharapkan menjadi pameran status keluarga Sutanto, telah berubah menjadi panggung di mana semua topeng kebanggaan dan superioritas mereka dilepaskan satu persatu. Aku duduk di mejaku, mencoba untuk tetap tenang. Tetapi mustahil untuk tidak menangkap potongan-potongan percakapan yang terbawa udara. Setiap kata seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk sisa harga diri keluarga mertuaku. Dari meja di sebelah kananku, sekelompok ibu-ibu dengan perhiasan berkilauan dan tas branded berbisik dengan tidak sabar. Jadi itu dia, desis seorang wanita dengan kacamata desainer. Matanya tidak pernah lepas dariku. Putri Gunawan. Pemilik semua ini. Dan keluarga mempelai tidak tahu? Bagaimana bisa? Temannya, dengan gaun merah yang mencolok, menyeringai. Mungkin karena sibuk menganggap keluarga sendiri yang paling hebat. Lihat saja caranya Ibu Ani memamerkan gelarnya tiap kali ada kesempatan. Sekarang, malu sekali pasti. Tapi si Dinda ini, rendah hati sekali ya, tambah ibu yang ketiga, suaranya penuh decak kagum. Dia tidak pamer-pamer. Berbeda sekali dengan Sheila yang dari tadi hanya menunjukkan tas dan perhiasannya. Di meja lain, sekelompok bapak-bapak yang terlihat seperti rekan bisnis Bapak Sutanto juga tak kalah seru. Sutanto ini rugi besar, gumam seorang bapak dengan suara berat. Menantu dengan akses ke jaringan hotel seperti ini, bisa membuka begitu banyak pintu bisnis. Tapi malah dihina dan disingkirkan. Bodoh sekali, sahut yang lain sambil menggeleng-geleng. Mereka sibuk membanggakan kekayaan sendiri yang mungkin tidak sampai 1/10 dari keluarga Gunawan, tapi meremehkan orang yang justru punya akses ke kekayaan yang jauh lebih besar. Ironis sekali. Seorang wanita muda, mungkin teman Sheila, berbicara dengan cukup keras tanpa menyadari bahwa suaranya terdengar jelas. Aku jadi ingat waktu Sheila bilang dia tidak mau mengundang keluarga si Dinda karena takut tidak sesuai kelas. Sekarang, lihatlah. Kelas siapa yang sebenarnya tidak sesuai. Dia terkikik, dan teman-temannya ikut tertawa getir. Kata-kata itu pastinya sampai ke telinga Sheila, yang duduk di meja utama dengan punggung tegak kaku. Aku melihat pundaknya bergetar sedikit, dan tangannya mengepal di atas pangkuannya. Setiap tawa, setiap bisikan, adalah cambuk bagi egonya yang sudah porak-poranda. Bahkan para pelayan yang lalu-lalu memberikan servis terbaik pun tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Saat mengisi ulang air minum di meja utama,
Seorang pelayan muda tidak bisa menahan senyum kecil yang mengejek saat melihat hidangan biasa mereka yang kontras dengan hidangan mewah di meja lainnya. Ekspresi itu cepat dihilangkan, tetapi sudah terlihat oleh Sheila, yang langsung memerah padam dan menundukkan kepalanya lebih dalam. Ibu Ani mencoba untuk menyelamatkan muka dengan berpura-pura sibuk mengobrol dengan tamu di sebelahnya. Tetapi tamu itu hanya memberikan respon singkat dan kemudian kembali terlibat dalam pembicaraan dengan orang di sebelahnya yang jelas-jelas membicarakanku. Setiap kali ada yang menunjuk ke arahku, yang terjadi cukup sering, Ibu Ani langsung mengencangkan genggamannya pada sapu tangannya. Puncaknya adalah ketika seorang nenek-nenek yang baik hati, mungkin kerabat jauh, mendatangi meja utama. Dengan polosnya dia berkata kepada Sheila, "Wah, Sheila, untung sekali ya menantunya orangnya sabar dan baik hati. Kalau tidak, bisa-bisa dia marah dan kita semua diusir dari hotel ini." Nenek senang sekali akhirnya bisa makan di ballroom mewah seperti ini. Ucapan tulusnya itu seperti meremas jantung Sheila. Dia hanya bisa mengangguk kaku, tidak bisa berkata-kata. Aku sendiri merasa seperti berada dalam sebuah akuarium. Diamati, dikomentari, dan menjadi pusat perhatian tanpa menginginkannya. Tapi di balik itu, ada sedikit kepuasan melihat bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Mereka yang selama ini menghakimi, sekarang dihakimi oleh lingkungan mereka sendiri. Pesta terus berlangsung, tetapi kegembiraan yang seharusnya ada telah digantikan oleh rasa tidak nyaman dan gosip. Tamu-tamu mungkin menikmati makanan mewah dan kemewahan ballroom, tetapi yang mereka bicarakan bukanlah tentang kecantikan Sheila atau kebahagiaan pernikahannya. Mereka membicarakan tentang kejatuhan keluarganya, tentang ironi yang pahit, dan tentang diriku, sang putri pemilik yang rendah hati yang menjadi pusat dari seluruh drama. Untuk keluarga mertuaku, setiap detik di ballroom termegah itu adalah siksaan. Mereka dikelilingi oleh kemewahan yang mereka idamkan, tetapi mereka tidak bisa menikmatinya karena setiap bisikan, setiap pandangan, setiap senyuman, terasa seperti menyindir dan mengingatkan mereka akan kesombongan dan kesalahan mereka. Karma tidak hanya datang melalui peristiwa, tetapi juga melalui suara-suara yang tak henti-hentinya membisikkan kebenaran yang memalukan. Pesta perlahan merayap menuju akhir. Musik instrumental yang datar terus mengalun, seolah menjadi soundtrack yang tepat untuk kehancuran ambisi Sheila. Tamu-tamu mulai beranjak perlahan. Beberapa masih melirik ke arahku dengan rasa hormat dan penasaran yang belum pudar. Sementara yang lain melirik ke arah meja utama dengan pandangan yang campur aduk antara kasihan dan geli. Suasana di meja keluarga mertuaku seperti kuburan. Sheila duduk dengan bahu yang turun, matanya merah dan bengkak, menatap kosong ke piringnya yang masih penuh. Ibu Ani tampak 10 tahun lebih tua, wajahnya kusut dan tanpa ekspresi, sementara Bapak Sutanto sudah lebih dulu meninggalkan meja, mungkin tidak tahan dengan rasa malu. Melalui kerumunan tamu yang mulai berkurang, Mas Dani akhirnya memberanikan diri untuk mendekatiku. Langkahnya berat, seperti orang yang menyeret bola besi di kakinya. Wajahnya adalah peta yang semrawut dari emosi yang bertempur. Rasa malu yang mendalam, kebingungan yang nyata, kemarahan yang tertahan, dan di balik itu semua, sebuah penyesalan yang mulai merayap. "Dinda," ucapnya saat sudah dekat, suaranya serak dan hampir tidak terdengar di tengah gemuruh yang masih tersisa. "Bisakah kita bicara? Sebentar saja, di tempat yang lebih privat." Matanya memohon, penuh dengan beban yang akhirnya terlalu berat untuk dipikulnya sendiri. Aku mengangguk pelan. Aku tahu percakapan ini harus terjadi, meski aku tidak yakin apa yang bisa diselamatkan dari puing-puing hari ini. Kami berjalan menuju sebuah sudut yang agak sepi di dekat jendela besar yang menawarkan pemandangan gemerlap kota. Cahaya lampu-lampu itu menerangi wajah Dani yang tampak hancur. "Dinda," dia mulai lagi, tangannya meremas-remas tidak karuan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mencari kekuatan. "Apa yang kamu katakan tadi, tentang ayahmu, semua ini, aku masih tidak bisa mempercayainya." "Apa yang harus kupercayai, Dani?" tanyaku, suaraku lembut namun tegas. "Fakta bahwa ayahku kaya? Atau fakta bahwa kamu dan keluargamu telah memperlakukanku dan keluargaku seperti sampah selama ini, hanya karena kalian berasumsi bahwa kami tidak selevel?" Dia menggeleng, wajahnya menyeringat dalam rasa sakit. Jangan katakan seperti itu." "Tapi itulah yang terjadi,
Dani. Suaraku sedikit meninggi, emisi yang kutanamkan sepanjang hari akhirnya menemukan celah. Kamu memintaku untuk menunggu di mobil. Ibumu menyuruhku pulang agar tidak memalukan keluarga. Sheila dengan bangga mengumumkan bahwa aku tidak diundang. Dan kamu diam saja. Kamu tidak pernah sekalipun membelaku dengan sungguh-sungguh. Dia terdiam, menunduk. Aku tahu, aku salah. Dia mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu harus memahami posisiku, Dinda. Mereka adalah keluargaku, ibuku, adikku. Aku terjepit di antara. Dan aku adalah istrimu, Dani. Potongku, suaraku bergetar. Kamu berjanji untuk menempatkanku di prioritas tertinggi. Tapi dalam setiap konflik, kamu selalu memilih mereka. Kamu memilih perdamaian dengan mengorbankan harga diriku. Aku pikir itu yang terbaik. Aku pikir dengan mengalah, konflik akan selesai. Protesnya, tapi terdengar lemah. Konflik tidak selesai, Dani. Itu hanya tertutup oleh kepura-puraan dan penumpukan rasa sakit. Dan lihatlah hasilnya sekarang. Aku menunjuk ke arah sisa-sisa pesta yang berantakan. Semua ini terjadi karena kamu tidak pernah memiliki keberanian untuk berkata, tidak, pada keluargamu, untuk membela istrimu. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat secercah pencerahan di matanya. Dia melihat semua kejadian hari ini dari sudut pandangku. Rasa malu yang dialami keluarganya adalah akibat langsung dari ketidakberaniannya. Aku tidak tahu, Dinda, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak tahu bahwa yang mereka lakukan selama ini telah melukaimu sedalam ini. Aku pikir kamu kuat, bahwa kamu bisa mengatasinya. Kekuatan bukanlah alasan untuk diperlakukan tidak adil, Dani. Justru karena aku kuat, aku masih berdiri di sini sekarang. Tapi bukan berarti itu tidak menyakitkan. Dia terdiam lagi, menatap tangannya sendiri. Dan, semua ini, kekayaan ayahmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah karena kamu tidak mempercayaiku? Aku menghela napas. Awalnya, aku ingin dicintai apa adanya. Bukan karena latar belakangku. Tapi kemudian, melihat bagaimana keluargamu memperlakukan orang yang mereka anggap di bawah mereka, aku semakin yakin untuk menyimpannya. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan berubah, atau lebih buruk, keluargamu akan memanfaatkanku. Dan sekarang, lihatlah, bahkan sebelum tahu, mereka sudah memanfaatkan dan menghinaku. Kata-kataku seperti menghunjam langsung ke hatinya. Dia mengangguk pelan, memahami setiap patahan kata. Jadi, apa yang sekarang? Untuk kita? Tanyanya. Suaranya penuh dengan ketakutan akan jawabanku. Aku melihatnya, melihat lelaki yang kucintai, yang ternyata begitu lemah dalam menghadapi keluarganya sendiri. Aku tidak tahu, Dani. Aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini, untuk melihat apakah kamu benar-benar bisa berubah, untuk melihat apakah ada yang bisa diselamatkan dari pernikahan kita. Air mata akhirnya menetes dari matanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Dinda. Aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup, Dani. Cinta butuh rasa hormat. Butuh dukungan. Butuh keberanian untuk membela pasanganmu, bahkan jika itu berarti melawan orang tuamu sendiri. Aku memandangnya, merasakan sakit yang mendalam. Tunjukkan padaku bahwa kamu bisa menjadi suami yang sebenarnya. Bukan hanya anak yang baik untuk ibumu. Aku berbalik, meninggalkannya sendirian di sudut itu, dengan segudang realitas pahit yang harus dihadapinya. Percakapan kami mungkin berakhir, tetapi perjalanannya baru saja dimulai. Dia terjepit, bukan lagi antara aku dan ibunya, tetapi antara masa lalu yang penuh kepura-puraan dan masa depan yang tidak pasti, di mana dia harus memilih untuk menjadi orang seperti apa sebenarnya. Dan untukku, ini adalah awal dari sebuah evaluasi yang menyakitkan tentang apakah cinta kami bisa bertahan dari badai yang diciptakan oleh kesombongan dan kelemahan. Pesta akhirnya benar-benar reda. Tamu-tamu terakhir telah berpamitan, meninggalkan The Royal Suite yang megah dalam keheningan yang kontras dengan gemuruh awal. Hanya tersisa staf hotel yang dengan efisien dan sunyi mulai membereskan sisa-sisa pesta yang berantakan. Lampu kristal masih berkilauan.
tetapi seolah menyinari puing-puing ambisi dan harga diri yang hancur. Keluarga mertuaku berkumpul di dekat pintu keluar, membentuk sebuah kelompok yang suram dan terisolasi. Sheila tidak lagi menangis. Dia hanya terdiam, matanya kosong menatap lantai marmer, seolah masih tidak bisa mempercayai bagaimana hari yang seharusnya menjadi momen terbaik dalam hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang paling memalukan. Ibu Ani memegangi bahu putrinya, wajahnya kaku, tatapannya menghindari semua orang, termasuk anaknya sendiri. Bapak Sutanto sudah memanggil mobil keluarga, berdiri agak menjauh, wajahnya berkerut dalam kemarahan dan rasa malu yang tertahan. Aku menyaksikan mereka dari kejauhan, dari balik tiang marmer yang besar. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan justru kehampaan yang dalam, dicampur dengan rasa lelah yang amat sangat. Kemenangan kecil ini terasa pahit, dibayar terlalu mahal dengan harga diri yang tercabik dan pernikahan yang mungkin sudah retak tanpa bisa diperbaiki. Mobil keluarga mereka akhirnya tiba. Seorang porter membukakan pintu. Mereka masuk tanpa satu kata pun, tanpa menengok ke belakang. Sheila masuk terakhir, dan sebelum dia membungkuk masuk, untuk sesaat matanya bertemu dengan mataku. Tidak ada kemarahan atau kebencian di sana lagi. Yang ada hanyalah kehancuran total dan sebuah pertanyaan yang tak terucap. Apa yang telah kita lakukan? Pintu mobil tertutup, dan mereka pergi, meninggalkan hotel megah yang menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Aku berdiri di sana sendiri untuk beberapa saat, menikmati kesunyian. Lalu, aku berbalik. Pak Anton sudah berdiri tidak jauh, menungguku dengan sabar. "Nyonya Dinda, apakah ada yang perlu kami bantu?" "Mobil untuk Nyonya sudah siap," katanya dengan hormat. "Terima kasih, Pak Anton. Tapi aku akan pulang dengan taksi saja," jawabku. "Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk memproses semua yang terjadi." "Tentu saja, Nyonya. Tapi izinkan kami memanggilkan taksi khusus hotel. Untuk keamanan Nyonya." Aku mengangguk. "Baik, terima kasih." Saat menunggu taksi, aku berjalan perlahan menuju lobi utama. Kemewahan hotel yang biasanya membuatku merasa tidak nyaman, malam ini terasa berbeda. Ini adalah warisan ayahku. Tempat yang seharusnya menjadi bagian dari identitasku, tetapi justru kusembunyikan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Dani. "Dani, aku pulang ke rumah kita. Aku akan menunggumu di sana. Kita perlu bicara." "Aku mengerti sekarang. Aku sangat menyesal." Please. Aku membaca pesannya berulang kali. Ada ketulusan di sana, sebuah pengakuan yang selama ini tidak pernah keluar darinya. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah penyesalan yang datang setelah semua kerusakan terjadi bisa memperbaiki segalanya? Taksi sudah menunggu. Aku masuk, memberikan alamat rumah kami. Perjalanan pulang terasa panjang dan sunyi. Pikiranku berputar-putar, mengingat setiap kata, setiap pandangan, setiap luka yang terkumpul selama ini. Sesampainya di rumah, lampu di ruang tamu masih menyala. Mas Dani duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara kedua tangannya. Dia mendengar aku masuk dan langsung menengadah. Wajahnya basah oleh air mata, matanya bengkak dan penuh penyesalan. "Dinda," ucapnya, suaranya serak. Aku duduk di kursi di seberangnya, tidak langsung di sampingnya. Kami terpisah oleh meja kecil, dan mungkin oleh jurang yang lebih dalam. Dia langsung meminta maaf. "Dinda," katanya tiba-tiba, tanpa diduga. "Ibu." Dia menelepon aku di mobil. Dia bilang dia salah. Dia malu. Dia memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya lagi padamu. Aku mendengarkan, tidak terburu-buru bereaksi. Permintaan maaf melalui perantara? Itu tidak terasa tulus. "Tapi," lanjut Dani, napasnya berat, "aku bilang padanya bahwa maafnya tidak cukup. Bahwa yang dia dan ayah lakukan, yang Sheila lakukan, dan yang terburuk, yang aku lakukan dengan membiarkan semua itu terjadi, tidak bisa dihapus dengan mudah." Dia menatapku, matanya penuh dengan ketulusan yang menyakitkan. Aku sudah tidur di samping seorang wanita kuat dan berharga selama 2 tahun, dan aku terlalu buta untuk melihatnya. Aku terlalu sibuk mencoba menyenangkan orang tuaku sehingga aku melupakan orang yang paling penting dalam hidupku. "Kamu." Dia berdiri, tetapi tidak mendekat.
Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku sekarang. Aku tidak pantas. Tapi aku berjanji, mulai detik ini, aku akan berubah. Aku akan belajar untuk membelamu. Aku akan menempatkanmu sebagai prioritas. Aku akan mengatakan, tidak, pada mereka jika mereka masih mencoba merendahkanmu. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku mencintaimu, Dinda. Bukan karena ayahmu, tapi karena kamu adalah kamu. Dan aku baru menyadari betapa berharganya kamu setelah hampir kehilanganmu. Aku melihatnya. Melihat air matanya yang tulus, mendengar janjinya yang sekarang terdengar berbeda. Apakah ini cukup? Tidak. Luka terlalu dalam. Tapi mungkin, hanya mungkin, ini adalah sebuah awal. Aku butuh waktu, Dani, kataku, suaraku lemah namun jernih. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka ini. Dan aku butuh bukti, bukan hanya janji. Dia mengangguk, cepat, seperti orang yang haus. Aku mengerti. Aku akan membuktikannya. Pelan-pelan. Aku akan earn your trust back. Malam itu, kami tidur di kamar yang terpisah. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Itu terasa aneh dan menyedihkan. Tetapi perlu. Aku berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit, memikirkan semua yang terjadi. Keluarga mertuaku telah mendapatkan karma mereka. Rasa malu yang paling publik. Dan mungkin, untuk sementara waktu, mereka akan merenung. Tetapi untukku, ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang menemukan kembali suaraku, harga diriku, dan kekuatanku sendiri. Tentang memutuskan apakah akan memberikan kesempatan kedua pada pernikahanku, dengan syarat-syarat yang baru. Pintu untuk rekonsiliasi mungkin belum tertutup sepenuhnya. Tetapi itu tidak akan pernah sama lagi. Aku telah berubah. Dani telah berubah. Dinamika kekuasaan telah berubah selamanya. Dan esok hari, aku akan menghadapinya sebagai Dinda yang baru. Seorang wanita yang tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya, dan yang tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya lagi.